am the Lord. Pisau dibuka dengan sebuah cahaya yang terbang menuju bumi dan menabrak salah satu satelit kemudian mendarat di negara Afrika. Sementara di bumi ada seorang pendeta yang sedang ceramah di depan jamaahnya, di mana dalam ceramahnya dia mengatakan bahwa akan ada seorang nabi yang turun ke bumi untuk menolong umat manusia. Namun tiba-tiba dan ya, ternyata cahaya yang tadi masuk ke dalam tubuh pendeta ini. Dan bagongnya ada jamaah yang mengatakan bahwa itu adalah sebuah mukjizat. Namun sang pendeta menyuruh kepada mereka semua untuk diam. Kemudian orang ini mengatakan bahwa dia adalah seorang nabi yang turun ke bumi untuk menolong umat manusia. Kemudian kita pindah pada seorang pendeta lain bernama Jesse Kester yang sedang berceramah di depan jamaahnya. Namun ceramahnya tidak didengarkan oleh jamaahnya. Dan hal itu membuat Kester merasa tidak dianggap oleh jamaahnya. Setelah itu ada seorang anak yang mengadu pada Kester tentang ayahnya bernama Doni yang selalu berbuat kasar pada ibunya. Dan si anak berniat akan balas dendam pada ayahnya. Namun Kester melarangnya karena hal itu adalah dosa besar. Oleh karena itu Kester akan mencoba untuk melaporkannya pada Sheriff. Malam harinya seorang Sheriff menegur Kester karena malah minum miras. Padahal dia adalah seorang pendeta yang harus memberikan contoh yang baik. Namun Kester menghiraukannya. Dan Kester mengatakan tentang keluhan anak yang tadi siang pada Sheriff. Di mana Kester meminta pada Sheriff untuk menangkap ayahnya yang sering berbuat kasar pada istrinya. Namun Sheriff pun tidak bisa menangkap Doni karena yang melapor haruslah si korban. Sementara itu di dalam pesawat ada seorang pria bernama Casey yang membantai para penumpangnya dengan sangat brutal. Kemudian seorang pria menyiramkan air pada Casey sambil mengatakan pergilah ke neraka. Namun Casey pun langsung saja menghabisinya. Setelah itu Casey pun pergi dengan cara melompat dari atas pesawat hanya dengan menggunakan sebuah payung. Dan edannya ternyata Casey masih hidup. Meskipun sebagian tubuhnya telah hancur termasuk organ dalamnya yang berserakan di mana-mana. Dan faktanya ternyata Casey ini adalah seorang vampir. Dan di saat dirinya sedang sekarat datanglah seekor sapi. Sehingga tanpa basa-basi Casey pun langsung memakan sapi itu untuk memulihkan organ tubuhnya. Sementara itu di tempat lain, ada seorang wanita bernama Tulip yang sedang mengasuh 2 orang anak. Namun mereka bukanlah anaknya. Dan malam harinya Tulip menyembunyikan mereka di ruang bawah tanah. Karena ternyata Tulip sedang melakukan pertarungan di luar sana. Dan alangkah terkejutnya ternyata Tulip dapat membantai mereka semua sendirian. Kemudian Tulip bertemu dengan Kester, di mana mereka adalah teman lama yang sangat membagongkan. Karena di masa lalu mereka sering merampok bank bersama salah satu temannya. Namun temannya itu malah mengkhianati mereka dengan membawa kabur semua uangnya. Dan Tulip pun mengajak Kester untuk mencarinya. Namun Kester menolak untuk membantu Tulip, karena sekarang dia sudah bertobat dan telah menjadi seorang pendeta. Setelah itu Kester pun pergi ke rumah Sheriff. Karena anaknya yang bernama Eugene ingin bertemu dengan Kester. Namun kalian jangan terkejut saat melihat wajahnya dan berpikirlah positif. Di sini Eugene mengatakan bahwa dirinya tidak pernah pergi ke gereja karena ayahnya takut kalau semua orang akan menghinanya. Dan Eugene merasa kalau Tuhan telah menghukumnya akibat perbuatannya di masa lalu yang membuat wajahnya seperti ini. Kester pun mencoba menguatkan hati Eugene dengan mengatakan kalau Eugene tidak usah takut apalagi malu jika bertemu dengan orang-orang, karena Tuhan akan selalu ada untuk Eugene. Hal itu membuat Eugene kembali bersemangat dan berjanji akan pergi ke gereja. Kemudian Kester pergi ke bar untuk minum miras. Dan tak lama Casey si vampir yang pernah melompat dari pesawat pun datang. Tentunya untuk minum dan berbincang dengan Kester. Namun saat Casey pergi ke toilet tak lama Doni pun datang, yaitu ayah dari si anak yang pernah mengadu pada Kester. Dan tanpa basa-basi Doni langsung menghajar Kester. Namun dengan mudahnya Kester mengalahkan Doni serta anak buahnya. Namun di saat Kester akan melakukan ulti pada Doni, tak lama Sheriff datang dan menyuruh pada Kester untuk berhenti. Akan tetapi Kester pun yang sangat marah pada Doni, langsung saja mematahkan tangannya. Kemudian Kester pun ditangkap bersama dengan Casey. Dan hal itu membuat mereka semakin dekat. Namun tak lama Kester dilepaskan, karena ditebus oleh Emily selaku pengurus gereja. Setelah itu Kester pergi ke gereja untuk memohon ampun pada Tuhan, dikarenakan dia telah berbuat dosa. Namun tak lama tiba-tiba saja pintunya terbuka sendiri. Dan ada makhluk tak kasat mata yang masuk ke dalam, hingga bangku pun bergeser dengan sendirinya. Melihat hal itu Kester hanya diam saja.
hingga makhluk itu pun masuk ke dalam tubuhnya. Dan saat terbangun di sana sudah ada Emily, di mana Emily mengatakan kalau Kester pingsan selama 3 hari. Dan karena hari ini hari Minggu, Kester pun langsung bersiap untuk pergi ke gereja. Namun di sini Kester dihampiri oleh seorang pria bernama Teddy untuk mengatakan tentang ibunya yang sangat baik padanya. Namun Teddy tidak tahu cara untuk balas budi pada ibunya itu. Kester mengatakan agar Teddy bersikap baik dan bukalah hati untuk ibumu. Dan dengan perasaan yang senang, Teddy pun langsung pergi untuk bertemu dengan ibunya. Di sini Teddy pun mengatakan semua isi hatinya pada sang ibu. Dan edanya dia pun malah menusuk dirinya sendiri. Kemudian mengambil jantungnya untuk diberikan pada sang ibu. Sementara itu Kester mulai berceramah di depan jamaahnya. Namun berbeda dengan sebelumnya, kali ini ceramahnya didengarkan oleh mereka semua dan mereka pun sangat antusias. Padahal sebelumnya para jamaahnya sering mengabaikan Kester. Itu karena sekarang Kester memiliki sebuah karisma yang sangat mengedankan. Dan di sini Kester mengatakan bahwa dia telah kembali untuk menolong kalian semua. Sementara itu di luar gereja, ada 2 orang pria yang sedang mengawasi gereja tempat Kester sekarang ini. Kemudian setelah acara selesai, mereka pun bersantai. Tapi di sini Casey terkejut melihat wajah dari Eugene yang mirip seperti, ya mirip itulah coy. Kemudian ayah Eugene mengajaknya untuk pulang. Namun di sini mereka menghina Eugene dan mengatakan kalau Eugene seorang pembunuh. Ayah Eugene yang emosi berniat untuk menghampiri mereka, namun Eugene melarangnya. Sedangkan di dalam Casey masih membahas tentang wajah dari Eugene. Kester mengatakan kalau dulu Eugene sempat ingin bundir menggunakan senjata laras pendek yang membuat wajahnya mirip seperti itulah coy. Itu karena Eugene merasa sangat bersalah atas perbuatannya yang pernah dia lakukan di masa lalu. Malam harinya ketika sedang bersantai dan akan masuk ke dalam, Kester mendengar suara anjing yang membuatnya merasa terganggu. Sehingga dia menyuruh anjing itu untuk diam. Kemudian Kester bertanya pada Casey, dari mana kamu berasal? Dengan santainya Casey mengatakan bahwa dirinya seorang vampir dari kota Dublin yang kabur dari pemburu vampir. Namun ternyata Kester tidak terkejut sama sekali. Dan karena Casey sering membawa minuman, Kester pun merasa penasaran dan merebutnya dengan paksa. Akan tetapi saat Kester meminumnya, dia pun langsung pingsan. Namun dalam keadaan pingsan, makhluk yang ada di tubuhnya menyatu dengan darahnya. Dan ternyata sudah ada 2 orang misterius yang mencoba untuk melakukan kunci Yosen Jutsu pada tubuh Kester, di mana mereka akan memanggil makhluk itu untuk ditangkap dengan menggunakan sebuah alat. Namun ternyata cara pertama tidak berhasil, dikarenakan makhluk itu telah menyatu dengan tubuh Kester. Alhasil mereka pun akan memotong tubuh Kester. Namun tak lama Casey datang untuk menghentikan mereka. Namun mereka tidak peduli dan langsung menembak Casey. Namun ya, karena Casey seorang vampir, senjata biasa tidak akan mempan padanya. Sehingga Casey pun balik menyerang. Dan dengan mudah Casey pun dapat mengalahkan mereka. Kemudian Casey membersihkan tempat itu seperti semula. Namun saat Casey akan menguburkan mayatnya, ternyata matahari telah terbit. Yang dimana seedan-edannya vampir akan kalah dengan matahari. Kemudian Kester pergi ke rumah jamaahnya, yang mengatakan kalau anaknya yaitu Tracy sudah lama tidak sadarkan diri. Mungkin saja penyebabnya karena bekas luka yang ada di kepala Tracy. Dan ibunya berharap dengan datangnya Kester, anaknya akan kembali bangun. Kester pun menyuruh pada si ibu untuk menunggu di luar. Dan dengan kemampuan yang Kester miliki sekarang ini, dia pun meminta pada Tracy untuk membuka kedua matanya. Your eyes. Sementara itu di tempat lain tanpa diduga ternyata kedua orang ini masih hidup. Bahkan tidak terdapat luka sedikit pun. Dan sekarang mereka sedang bicara dengan Sheriff. Itu artinya kedua orang ini bukanlah manusia biasa. Dan hal itu sangatlah mengedankan sekali. Malam harinya Kester pergi ke rumah Linus dengan sangat marah. Dan saat menemukannya Kester langsung memukulnya. Alasan Kester marah karena Linus telah berjanji padanya akan bertobat. Namun Linus malah kembali melakukan aksi bejatnya itu. Linus pun meminta maaf, dan mulai dari sekarang akan bertobat. Alhasil, Kester pun melakukan sebuah ritual agar dosa Linus dapat diampuni. Dan Kester mengatakan untuk melupakan dia. Pagi harinya tanpa diduga, ternyata Tracy telah sadar.
dan dapat membuka kedua matanya. Namun meskipun Tracy tidak dapat bicara, ibunya tetap senang karena anaknya ada perkembangan. Oleh karena itu, ibunya meminta pada Emily untuk mengatakan pada Kester kalau dia sangat amat hatur thank you pada Kester. Dan mulai dari sekarang, si ibu akan lebih sering datang ke gereja. Sementara itu, Donnie mengatakan pada anaknya bahwa apa yang kamu dengar setiap malam bukanlah menyiksa ibumu. Di mana Donnie bersama istrinya sedang melakukan adu gabrut dengan cara yang berbeda. Karena istrinya sering meminta pada Donnie untuk melakukannya, agar mendapatkan sensasi yang sangat luar biasa. Hal itu pun membuat anaknya menjadi paham dan meminta maaf pada ayahnya. Sementara itu, Casey melihat Kester yang sedang termenung, di mana Kester memikirkan tentang kekuatannya. Casey pun meminta pada Kester untuk menunjukkan kekuatannya itu padanya. Hal itu membuat Casey sangat takjub dengan kekuatan yang Kester miliki, karena semua perintah yang Kester katakan adalah mutlak dan tidak dapat dibantah. Casey mengatakan dengan kekuatan ini Kester dapat melakukan apapun, karena semua orang tanpa kecuali akan tunduk pada perintah Kester. Namun ketika Casey akan kembali ke gereja, dia sangat terkejut melihat dua orang yang telah dihabisinya ternyata masih hidup. Dan Casey pun berpikir kedua orang itu bukanlah manusia biasa. Malam harinya kedua orang ini pun berniat akan kembali menangkap Kester. Namun tiba-tiba saja Casey pun langsung menabraknya. Dan di sini Casey pun sangat amat yakin bahwa mereka telah mati. Namun saat Casey masuk ke dalam, tiba-tiba saja ada sebuah cahaya yang membuat mereka hidup kembali dan langsung masuk ke dalam gereja. Hal itu membuat Casey sangat terkejut. Dan sekarang Casey menyadari bahwa mereka dapat melakukan teknik Hokage kedua, yaitu Edo Tensei. Kemudian mereka pun mengatakan sedang mencari Kester, karena ada sesuatu di dalam tubuh Kester yang harus mereka ambil, di mana kekuatan itu dapat membuat orang-orang tunduk padanya hanya dengan bicara saja. Dan jika tidak mendapatkan kekuatan itu, maka mereka tidak akan pernah bisa kembali. Lantas Casey bertanya kenapa kalian ingin kekuatan itu, padahal kalian telah memiliki kekuatan yang dapat hidup abadi. Mereka pun mengatakan bahwa kita datang dari surga, dan kekuatan milik Kester berasal dari surga yang telah lepas. Oleh karena itu mereka diperintahkan untuk menangkapnya. Mendengar hal itu, Casey pun mengatakan bahwa dirinya akan membawa kekuatan itu pada kalian, supaya tidak ada pertumpahan darah lagi di antara kita ataupun Kester. Dan Kester akan datang pada kalian karena dia percaya pada Casey. Sementara itu di tempat lain, tiba-tiba saja Donnie datang sambil mengarahkan senjatanya pada Kester, di mana Donnie masih dendam pada Kester karena telah membuat tangannya patah. Donnie pun menyuruh pada Kester untuk berlutut. Namun tentu saja Kester pun tak takut sama sekali. Hal itu pun membuat Donnie langsung terdiam. Dan semua kata yang Kester ucapkan tak dapat Donnie bantah. Meskipun Donnie mencoba untuk melawan, namun apalah daya, tubuhnya pun tidak dapat digerakkan. Kester menyuruh pada Donnie untuk memasukkan senjata itu pada mulutnya. Dan ya, ternyata Kester pun tak ingin menghabisi Donnie dan menyuruh pada Donnie untuk menjatuhkan senjatanya. Sementara itu ayahnya mengatakan pada Eugene bahwa Tracy sudah sadar. Namun ayahnya meminta pada Eugene jangan pernah mendekati Tracy, dikarenakan semua keluarganya akan membunuh Eugene. Itu karena ternyata Eugene dan Tracy punya kenangan buruk di masa lalu, yang membuat Tracy tak kunjung sadar. Dan wajah dari Eugene menjadi seperti ini, ya seperti inilah, seperti itulah. Pagi harinya Kester pun berdoa untuk Teddy yang telah meninggal setelah memberikan jantungnya pada sang ibu. Dan hal itu membuat Kester merasa bersalah, karena pada saat itu tidak tahu kalau dirinya punya kekuatan yang sangat-sangat mengedankan. Singkat waktu, malam pun datang. Di sini ada seorang wanita yang montok, aduhai sekali, yang sedang dikejar oleh sekelompok orang. Wanita ini pun mencoba mencari tempat untuk bersembunyi. Namun ternyata di sana juga ada dua orang wanita yang sedang bersembunyi. Alhasil karena takut ketahuan, mereka pun menyuruh pada wanita montok ini untuk pergi mencari tempat yang lain. Namun ketika sedang berlari, wanita montok ini bertemu dengan temannya yang sedang mencari tempat untuk bersembunyi juga. Akan tetapi temannya itu ditembak oleh 4 orang pria yang mengejar mereka. Dan karena tidak kuat lagi, wanita montok ini pun berhenti. Namun sialnya dia pun berhasil dikejar. Alhasil pria ini pun langsung menembaknya. Dan kampretnya ternyata mereka sedang bermain. Namun saat wanita montok ini berjalan mundur, tiba-tiba saja. Dan ya, dia pun malah terjatuh ke dalam lubang yang sangat dalam. Dan pagi harinya ternyata wanita montok ini telah meninggal. Dan hal itu sangatlah disayangkan sekali. Padahal saya berharap wanita montok itu masih hidup, tapi ya sudahlah.
Di lain sisi, Kester pergi ke rumah Emily untuk bertanya tentang para jamaahnya. Emily mengatakan bahwa setiap minggunya jamaah yang datang malah berkurang. Dan untuk mengatasi masalah itu, Kester pun akan membuat sebuah undian agar banyak jamaah yang datang. Karena nantinya Kester ingin melakukan sesuatu pada jamaahnya. Sementara itu, Pior berniat akan menelepon temannya yang ada di surga untuk meminta bantuan. Namun si Blan melarangnya dan mengatakan bahwa kita harus percaya pada vampir itu. Malam harinya, Tulip merasa terganggu dengan temannya yang sedang melakukan ritual dengan pacarnya. Alhasil, Tulip pun langsung pergi untuk menghajarnya. Dan ternyata itu bukanlah temannya, melainkan Casey yang sedang bermain. Tulip yang panik langsung saja membawa Casey ke rumah sakit. Dan kampretnya Casey yang melihat Tulip dalam keadaan panik malah jatuh cinta. Dan edanya si Casey malah meminta pada Tulip untuk menciumnya. Singkatnya, setelah sampai dan Tulip akan meminta bantuan, ternyata si Casey telah menghilang. Alhasil, Tulip pun langsung mencarinya mengikuti jejak darah. Dan ternyata Casey sedang minum darah untuk memulihkan tubuhnya. Tentu saja hal itu membuat Tulip sangat terkejut. Pagi harinya, Kester datang ke tempat Odin dan meminta pada Odin untuk datang ke gereja. Namun Odin menolaknya karena dirinya tidak percaya kepada Tuhan. Namun Kester pun yang tahu kalau Odin ingin sekali tanah milik ayahnya. Sehingga Kester pun akan memberikan tanah itu asalkan Odin datang ke gereja. Tentu saja hal itu membuat Odin sangat senang dan berjanji akan datang. Besok harinya semua orang pun datang ke gereja. Di mana kali ini ceramah dari Kester sangat amat menyentuh hati. Dan dengan adanya Kester maka semua orang akan aman. Serta akan membawa mereka ke jalan yang benar. Agar nantinya jika kalian mati akan masuk ke dalam surga. Kemudian Kester pun bertanya pada Odin, apakah kamu percaya pada Tuhan dan taat padanya? Namun tetap saja si Odin tidak percaya. Akan tetapi ketika Odin akan pergi, Kester pun langsung menggunakan kekuatannya dan mengatakan agar kamu taat pada Tuhan. Tentu saja hal itu membuat Odin langsung patuh pada perkataan Kester dan berjanji akan taat pada Tuhan. Serve God. I will. Dan tentu hal itu pun membuat semua orang sangat amat terkejut, dikarenakan mereka tahu kalau Odin orang yang sangat kejam dan tidak percaya pada Tuhan. Sementara itu, saat bersantai mereka mendapat panggilan telepon dari surga. Di tempat lain, rumah Eugene mendapat ancaman dari seseorang, dan ternyata itu dari keluarga Tracy. Karena ayah Eugene menyadari kalau anaknya telah bertemu dengan Tracy. Tentu ayahnya sangat marah karena sebelumnya telah melarang Eugene untuk bertemu dengan Tracy. Sementara itu, Kester yang telah membuat Odin percaya pada Tuhan, kini membuat semua orang percaya padanya. Dan meminta pada Kester untuk memberikan solusi dari masalah yang sedang mereka alami. Dengan kekuatan yang Kester miliki, dia pun berhasil membuat mereka semua patuh pada ucapannya. Di lain sisi, ketika Emily sedang boker, dia pun dikagetkan oleh Tulip yang tiba-tiba saja datang untuk bertanya di mana Kester. Dengan perasaan yang campur aduk, Emily mengatakan kalau Kester sedang makan siang. Kemudian Tulip pun langsung pergi bertemu dengan Kester. Di sini Tulip meminta pada Kester ikut dengannya untuk membunuh teman lama mereka, yaitu Carlos. Namun tentu saja Kester menolaknya, karena sekarang dirinya telah berubah, dan mengatakan bahwa Tulip harus melupakan semuanya, agar hidupmu menjadi tenang. Dan Kester yakin bahwa Tulip dapat melakukannya. Sementara itu ayahnya sangat marah pada Eugene karena telah datang ke rumah Tracy. Padahal keluarganya sangat amat benci pada Eugene. Sehingga ayahnya menyuruh pada Eugene untuk pergi dan membereskan masalahmu sendiri. Kemudian Eugene bertemu dengan Kester dan mengatakan semuanya. Sehingga Eugene meminta pada Kester untuk membantunya, agar ayahnya tidak marah lagi padanya. Kester pun yang baik hati akan membantu Eugene, dan dia pun langsung pergi ke rumah Tracy. Tentu saja ibu Tracy sangat senang melihat Kester kembali datang. Akan tetapi saat ibunya melihat Eugene, dia pun sangat amat marah dan langsung menyerang Eugene. Alasan ibunya sangat marah karena dulu Eugene pernah mencoba untuk membunuh Tracy yang membuat Tracy tidak sadarkan diri. Kester pun yang melihatnya meminta pada ibu Tracy agar menjatuhkan tongkatnya dan menjauh dari mobil. Namun karena ibunya masih marah, Kester kembali menggunakan kekuatannya agar mereka saling memaafkan. Tentu saja hal itu membuat Eugene sangat terkejut dan merasa tidak percaya, karena yang dia tahu kalau ibunya Tracy sangat amat benci padanya. Sementara itu, Donnie sangat terkejut mendengar Odin percaya pada Tuhan. Odin pun mengatakan kalau dia telah datang ke gereja dan bertemu dengan Kester. Semenjak saat itulah Odin percaya pada Tuhan. Malam harinya entah apa yang terjadi, nggak ada angin, nggak ada hujan. Tulip pun mengajak Casey bermain kuda lumping dengannya di dalam mobil.
Tentu saja Casey pun yang cinta pada Tulip merasa sangat amat senang. Dan tentu hal itu enak banget bos. Di tempat lain akhirnya mereka bertemu dengan Castor berkat bantuan dari Sherry. Di sini mereka mengatakan kalau kami datang dari surga, yang sengaja datang ke bumi untuk mengambil kekuatan yang ada pada Castor. Dikarenakan kekuatan itu berasal dari surga. Namun tentu saja Castor menolaknya, karena kekuatan ini dari Tuhan yang telah diberikan padanya. Sementara itu, tanpa diduga, dengan edanya si Odin malah membantai rekan bisnisnya dan mengatakan pada wali kota bahwa kita tumbuh atau mati. It isn't God. No. Di lain sisi, Castor yang masih penasaran dengan kekuatannya meminta pada mereka untuk menjelaskannya. Si Blan mengatakan kalau dulu ada sebuah pertempuran yang sangat amat luar biasa antara malaikat dan juga iblis dalam waktu yang sangat amat lama. Namun ada satu prajurit dari kedua belah pihak yang saling jatuh cinta. Dan mereka pun bertemu tanpa diketahui oleh kaumnya untuk melakukan adu gabrud. Hingga lahirnya kekuatan yang ada pada tubuh Castor. Di mana kekuatan itu mereka beri nama Genesis, yaitu hasil persilangan antara malaikat dan juga iblis. Dan tentu dengan bergabungnya dua darah dari malaikat dan juga iblis, pastinya Genesis sangat amat berbahaya. Namun di sini ada seorang wanita yang sangat cantik aduhai sekali yang sedang mendengar pembicaraan mereka. Dan ternyata Pior menyadari kalau wanita itu adalah Seraphim, yaitu salah satu makhluk dari surga sama seperti mereka yang mengincar Genesis. Dan untuk memastikannya mereka pun pergi menghajar wanita itu. Castor yang tidak tahu mencoba untuk menolong Seraphim. Namun niat baiknya itu dibalas dengan Seraphim yang akan membunuh Castor. Dan karena Seraphim telah menangkap Castor dan juga si Blan, Pior pun langsung saja menembak Seraphim. Dan tentu hal itu membuat Castor sangat marah kepada Pior. Namun mereka terlihat biasa saja karena Seraphim tidak akan mati dengan mudah. Dan tentu dia akan hidup kembali. Dan ya, ternyata benar saja. Dengan teknik Edo Tensei, Seraphim kembali hidup. Dan tentu hal itu membuat Castor sangat amat terkejut. Sehingga mereka mengajak Castor untuk pergi dari sini. Di sini Castor yang masih bingung meminta pada mereka untuk menjelaskannya. Pior mengatakan makhluk itu adalah Seraphim, yaitu pasukan dari surga sama seperti mereka. Namun Seraphim sangat amat kuat dari mereka dan sulit untuk dikalahkan. Dan ternyata mereka berdua tak punya izin untuk datang ke bumi. Sehingga tujuan dari Seraphim datang ke bumi untuk menangkap Genesis dan juga mereka berdua. Castor mengatakan jika Seraphim kembali datang, maka Castor akan menggunakan kekuatan Genesisnya. Namun si Blan meminta pada Castor jangan pernah menggunakan Genesis. Dikarenakan jika malaikat dan iblis tahu tentang Genesis, maka mereka akan datang lebih banyak untuk memburu Castor. Hingga tak lama ada yang datang. Namun ketika Pior akan membuka pintunya, tiba-tiba saja dan ya, ternyata itu adalah Seraphim yang berhasil melumpuhkan mereka berdua. Dan kini targetnya pun adalah Castor. Alhasil Castor mencoba untuk melawan Seraphim. Namun edanya pukulan dari Castor tak mempan sama sekali terhadap Seraphim. Sehingga Castor pun sangat kesulitan untuk melawannya. Tak lama Pior yang telah hidup kembali langsung menyerang Seraphim. Namun apesnya Pior pun malah mati lagi. Castor kembali menyerang Seraphim dan berniat akan membunuhnya. Namun Pior yang telah hidup kembali meminta pada Castor jangan membunuhnya, karena tentu saja hal itu tidak ada gunanya. Akan tetapi Castor yang sangat emosi langsung saja menghabisinya. Dan Pior yang melihat si Blan sekarat dia pun menghabisinya agar si Blan kembali hidup. Hal itu membuat Castor semakin bingung. Pior mengatakan kalau malaikat akan hidup kembali meskipun mereka terbunuh. Dan menyuruh pada Castor untuk waspada, karena Seraphim akan hidup kembali. Namun lagi-lagi Castor pun malah kembali membunuh Seraphim itu. Dan ketika hidup kembali Seraphim langsung menyerang mereka. Hingga akhirnya terjadilah pertempuran yang sangat amat mengedankan sekali. Namun pertarungan itu pun tak akan ada habisnya. Karena mereka akan kembali hidup kecuali Castor. Yang membuat banyak sekali mayat di kamar itu. Namun kampretnya ketika mereka berhasil menangkap Seraphim, tak lama Casey pun datang dan langsung saja membunuh Seraphim. Hingga akhirnya pertarungan pun kembali berlanjut. Singkatnya mereka berhasil melumpuhkan Seraphim dengan memotong kedua tangan dan juga kakinya, serta diikat menggunakan rantai. Kemudian si Blan pun akan mengambil Genesis. Namun Castor menolaknya karena mungkin saja ada alasan kenapa Genesis datang padanya. Hal itu pun membuat si Blan menjadi emosi.
dan mengatakan bahwa akan ada yang datang yang jauh lebih kuat dari Seraphim. Namun Kester pun tidak peduli dan menyuruh pada mereka untuk menjauh darinya. Singkat waktu besok harinya, Emily mengatakan kalau persiapan telah selesai dan minggu ini akan banyak jamaah yang datang. Sehingga Emily pun menyiapkan kursi di luar gereja. Namun sebelum itu Eugene ingin bertemu dengan Kester dan katanya hal ini sangatlah penting. Di sini Eugene meminta pada Kester jangan pernah menolongnya lagi, karena Eugene tidak ingin semua orang menjadi kasihan padanya. Tentu hal itu membuat Kester menjadi bingung. Ditambah lagi si Eugene yang terus saja bertanya. Kester pun yang sangat amat marah mengatakan bahwa yang dilakukannya untuk menolong para jamaahnya dan juga kota ini. Namun Eugene masih saja bertanya, padahal Kester telah menjelaskan semuanya. Dan karena sudah sangat amat marah kepada Eugene, Kester pun menyuruh pada Eugene untuk pergi ke neraka. Dan ya, dalam sekejap mata Eugene pun langsung menghilang. Mungkin saja dia pun telah pergi ke neraka. Dan jika memang benar hal itu sangatlah amat luar biasa, karena Kester dapat melakukan semuanya dengan kekuatan Genesis. Hal itu pun sempat membuat Kester panik. Namun dia pun berusaha agar tetap tenang. Dan ternyata dari atas Casey pun melihatnya. Kemudian Kester tetap melanjutkan ceramahnya. Karena baru kali ini jamaah yang datang sangat banyak, bahkan sampai keluar gereja. Namun di sini ayahnya merasa bingung melihat Eugene tidak datang. Dan setelah acara selesai, Sheriff bertanya kepada para jamaah tentang anaknya. Namun tentu saja mereka pun tidak tahu sama sekali. Dan sampai kapanpun ayahnya tidak akan bisa menemukan Eugene, karena telah dikirim ke neraka oleh Kester. Kemudian tanpa basa-basi Casey mengatakan pada Kester bahwa dia melihat semuanya. Dan Kester pun tidak mengelaknya, karena dirinya hanya ingin menolong Eugene. Namun tak lama Emily datang, dan hal itu membuat Kester langsung pergi. Akan tetapi Odin pun datang untuk menagih janji pada Kester, yang akan memberikan tanah serta gerejanya. Karena pada saat itu Odin telah menepati janjinya dengan datang ke gereja. Hal itu pun membuat Kester merasa heran, karena kekuatannya tidak berlangsung lama. Dan sekarang Odin telah kembali seperti dulu lagi yang tidak percaya pada Tuhan. Namun tentu saja Kester tak akan menyerahkan tanah serta gereja milik ayahnya pada Odin. Karena sebelum ayah Kester meninggal, ayahnya berpesan agar Kester menjaga asetnya. Hal itu pun membuat Odin sangat marah dan akan mengambilnya dengan paksa. Namun Kester pun tidak takut sama sekali. Singkatnya, Sheriff datang untuk bertanya tentang anaknya, yaitu Eugene. Kester mengatakan bahwa dirinya tidak melihat Eugene. Namun Emily malah mengatakan pada saat itu Eugene sempat bertemu dengan Kester. Namun setelah itu Eugene pun langsung pergi entah kemana. Itu artinya Emily sengaja berbohong pada Sheriff untuk melindungi Kester. Karena ternyata Emily suka pada Kester. Dan hal itu pun membuat Kester menjadi tenang. Dan ya, tiba-tiba saja Casey memukul Kester dengan tabung pemadam. Tujuan Casey melakukannya agar Kester sadar atas perbuatannya pada Eugene. Kester mengatakan tidak sengaja mengirim Eugene ke dalam neraka. Namun Kester juga mengatakan bahwa Eugene pantas mendapatkannya, karena Eugene pernah patah hati akibat cintanya ditolak oleh Tracy, sehingga dia pun menembak kepala Tracy. Namun hal itu membuat Casey merasa kesal pada Kester, karena telah menyalahgunakan kekuatannya itu. Alhasil Casey pun akan menguji pertemanan mereka, apakah Kester peduli padanya atau tidak. Sehingga dengan beraninya Casey membuka bajunya dan berjalan ke arah matahari. Dan iya, hal itu pun membuat tubuh Casey langsung terbakar. Namun Kester hanya diam saja. Itu artinya Kester pun tidak peduli kepada Casey. Dan saat masuk ke dalam mereka bertanya di mana Casey. Karena masih emosi, Kester mengatakan kalau Tulip sudah tahu bahwa Casey adalah vampir. Namun Emily tidak tahu akan hal itu. Dan Kester malah menghina Tulip yang membuatnya sangat marah. Go home, Emily. Malam harinya Kester pun yang merasa sangat bersalah, membuka lantai gereja tempat Eugene menghilang dan meminta pada Eugene untuk kembali. Namun hal itu tidak ada gunanya. Sedangkan di luar tanpa diduga, si Odin pun telah datang bersama anak buahnya untuk menghancurkan gereja itu. Kemudian scene flashback ke masa lalu, di mana si Odin ini sedang gelisah galau merana karena semua anggota keluarganya telah meninggal. Akibat kereta gantung yang mereka naiki malah terjun bebas ke dalam jurang. Semenjak saat itulah Odin tidak percaya akan adanya Tuhan. Karena jika Tuhan ada, kenapa tidak menolong keluarganya? Kemudian scene kembali ke masa sekarang, di mana anak buah Odin telah masuk ke dalam gereja.
Namun dengan hebatnya, Kester dapat mengalahkan mereka semua dengan sangat amat mudah. Dan mereka pun mengatakan pada Odin kalau Kester sangat amat hebat dan juga lincah meskipun hanya sendirian. Kester pun yang sangat amat bersalah pada Yujin meminta dengan tulus pada Tuhan untuk mengembalikan Yujin. Dan Kester berjanji tidak akan pernah menggunakan kekuatannya lagi. Hingga tak lama Kester mendengar suara dari bawah tanah dan melihat ada tangan yang muncul. Sehingga Kester pun langsung menariknya. Dan ya, tanpa diduga, ternyata Yujin telah kembali dari neraka. Di sini Kester pun bertanya pada Yujin, bagaimana caranya kamu bisa keluar dari dalam neraka? Yujin mengatakan bahwa dirinya mendengar suara Kester yang terus memanggil namanya, dan Yujin pun hanya menggali tanahnya. Kemudian Kester menelepon ayah Yujin dan mengatakan bahwa Yujin ada di gereja. Namun Kester merasa ada yang aneh, karena Yujin tahu tentang malaikat yang datang ke bumi, padahal Kester belum pernah mengatakan tentang mereka kepada Yujin. Bukan hanya itu saja, ternyata Yujin juga dapat menggunakan teknik Hokage ketiga, yaitu Hiraishin no Jutsu, di mana Yujin dapat berpindah tempat dengan sangat cepat. Hal itu pun membuat Kester menjadi yakin bahwa orang ini bukanlah Yujin, meskipun wajahnya mirip dengan Yujin. Sementara di luar mereka belum menyerah dan kembali menyerang gereja. Namun apalah daya, lagi-lagi Kester pun dapat mengusir mereka. Mereka sangat panik karena Kester sangat kuat dan juga pandai bertarung. Kemudian salah satu dari mereka mencoba untuk masuk ke dalam. Namun apalah daya, dia pun malah kembali lagi dengan membawa oleh-oleh. Karena burung masa depannya telah ditembak oleh Kester. Kemudian Kester menyuruh pada Serif untuk memanggil Pior dan juga Siblen agar datang ke gereja. Singkatnya mereka pun sudah datang ke gereja, di mana Kester ingin meminta bantuan pada mereka. Dan kampretnya entah apa yang terjadi. Para warga malah menjadikan tempat itu sebagai tempat piknik dan juga tempat bersantai. Dan ayah Yujin mengatakan pada Odin jangan menghancurkan gereja, karena gereja adalah tempat yang suci. Namun Odin tidak peduli sama sekali. Alasan ayah Yujin hanya diam saja, karena si Odin ini orang yang sangat amat kejam. Sementara Kester meminta pada mereka untuk mengembalikan Yujin kembali ke dalam neraka, karena orang ini bukanlah Yujin yang asli. Dan mereka pun akan membantu asalkan Kester memberikan kekuatan genesis pada mereka untuk dimasukkan ke dalam kaleng ini. Dan karena tidak punya pilihan lain, Kester pun akan memberikan genesis pada mereka. Dan setelah genesis diberikan pada mereka, Kester pun meminta untuk mengirim Yujin kembali ke dalam neraka. Namun mereka malah menolaknya. Tentu Kester pun sangat marah. Dan hal itu pun membuat genesis berhasil keluar dan kembali masuk ke dalam tubuh Kester. Mereka berdua yang melihatnya langsung pergi, karena genesis semakin kuat dan mereka bukanlah lawannya. Namun Kester memohon pada mereka untuk kembali melakukannya. Tapi mereka menolaknya, karena hal itu tidak ada gunanya. Namun Kester baru sadar bahwa Yujin telah menghilang. Dan malam harinya mereka kembali menyerang Kester dengan sangat barbar. Namun Kester pun tidak merasa takut dan membalas serangan mereka. Namun tak lama Doni pun datang lewat pintu belakang dan Kester menyuruh pada Doni untuk menjatuhkan senjatanya. Namun Doni hanya diam saja seolah tidak mendengarkannya. Dan ternyata Doni sengaja menghancurkan gendang telinganya hanya untuk melawan Kester. Dimana jika Kester mengatakan sesuatu padanya, otomatis Doni pun tidak akan mendengarnya. Alhasil Kester pun menyerah dan Odin memaksa Kester untuk menyerahkan asetnya. Namun sebelum itu Kester meminta waktu 1 minggu kepada Odin. Dan ternyata dengan beraninya Kester berniat akan membawa Tuhan ke hadapan mereka semua, agar semua orang dapat bertanya langsung kepada Tuhan. Odin pun yang merasa penasaran akan hal itu, akan memberikan waktu 1 minggu kepada Kester untuk membuktikan ucapannya itu. Sementara itu entah ada apa di dalam sana, namun Tulip memasukkan anjing miliknya ke dalam kamar, dan anjing itu pun langsung diserang oleh sesuatu. Di tempat lain, tempat penampungan kotoran sapi mengalami overheat akibat adanya tekanan gas karena sudah penuh, di mana kota ini menggunakan kotoran sapi itu untuk membuat gas LPG. Sementara itu entah ada di mana, namun yang jelas kota ini bernama Redwater, di mana ada seorang koboi yang datang ke sebuah bar untuk balas dendam pada semua orang. Dikarenakan gara-gara seorang pendeta yang membunuh kudanya, dirinya terlambat pulang untuk memberikan obat pada istri dan juga anaknya, sehingga keluarganya meninggal. Dan tanpa basa-basi dengan brutalnya dia pun menghabisi semuanya tanpa kecuali. I want you to finish this off.
Sementara itu, Tulip mengatakan pada Emily bahwa Casey belum mati karena dia seorang vampir. Namun sekarang Casey dalam keadaan sekarat dan sangat membutuhkan darah apapun untuk memulihkan tubuhnya. Dan Tulip telah menyiapkan hewan untuk diberikan pada Casey. Namun Emily hanya boleh melemparkan makanan dari depan pintu. Kalau tidak, maka Casey akan menyerang Emily. Di lain sisi, Pior sangat panik karena telepon untuk menelpon ke surga telah hilang. Alhasil mereka pun akan pergi ke neraka untuk meminta bantuan pada seseorang agar membunuh Kester. Dan ternyata Kester lah yang telah mengambil teleponnya, di mana Kester akan menggunakan telepon itu untuk menelepon Tuhan. Sementara itu, dengan sangat berhati-hati Emily masuk ke dalam kamar untuk memberi makan Casey. Hal itu pun membuat Emily menjadi sangat takut, sehingga Emily menelepon wali kota untuk meminta bantuan. Singkatnya, wali kota telah datang ke rumah Tulip. Namun karena tidak tahu, wali kota malah masuk ke kamar Casey. Dan edanya Emily malah menutup pintunya, karena Emily merasa terganggu pada wali kota yang terus saja mengejarnya. Alhasil wali kota pun menjadi santapan bagi si Casey. Di lain sisi, ayah Eugene datang ke rumah Pior dan si Blaine untuk mencari Kester. Namun ternyata mereka berdua tidak ada. Akan tetapi saat masuk ke kamar mandi, dia pun sangat amat terkejut melihat seorang wanita yang diikat dengan rantai dalam kondisi kedua tangan serta kakinya tidak ada. Hal itu membuat ayah Eugene merasa kasihan, dan tentu saja wanita itu adalah Seraphim. Seraphim mengatakan bahwa dia sangat amat menderita dan meminta untuk membunuhnya saja. Dan karena kasihan ditambah lagi tidak tahu apapun, ayah Eugene pun langsung membunuh Seraphim. Dan tentu tak lama Seraphim kembali hidup. Sementara itu, Kester bertemu dengan Emily di rumah Tulip. Karena merasa tidak parugu, Emily langsung pergi dan mengatakan kalau temanmu ada di dalam sana. Karena penasaran, Kester pun langsung masuk. Dan tentu dia sangat terkejut karena itu adalah Casey yang ternyata masih hidup. Casey pun menyuruh pada Kester untuk pergi. Jika tidak, maka Casey akan membunuh Kester. Namun Kester pun tetap masuk dan melihat mayat dari wali kota. Kester pun yang merasa bersalah meminta maaf pada Casey, karena malah membiarkan Casey terbakar. Dan karena Casey vampir yang baik, dia pun akan memaafkan Kester. Kemudian Casey melihat benda yang sangat aneh lalu mengambilnya. Kester mengatakan bahwa itu adalah telepon untuk menelepon surga. Namun untuk menggunakannya, Kester butuh tangan malaikat. Casey mengatakan bahwa dia akan membantu Kester untuk mendapatkan tangan malaikat. Sementara itu ternyata Pior dan si Blaine datang kepada si Cowboy untuk meminta bantuan. Itu artinya tempat ini adalah neraka. Dikarenakan sebelumnya mereka ini akan pergi ke neraka untuk meminta bantuan pada seseorang. Dan orang itu ternyata si Cowboy. Awalnya si Cowboy menolak untuk membantu mereka. Namun Pior pun menjelaskan semuanya, bahwa tugasmu untuk membunuh seorang pendeta yang ada di bumi. A preacher. Malam harinya, Kester dan Casey menggali makam tempat pertama kali Pior dan si Blaine dikubur oleh Casey. Dan tentu saja tujuan mereka hanya untuk mengambil tangannya saja, agar dapat menghidupkan teleponnya. Pagi harinya, Tulip bertanya pada si nenek kenapa banyak orang yang berkumpul. Si nenek mengatakan bahwa besok Kester akan memanggil Tuhan untuk datang ke gereja. Dan mungkin saja sekarang Kester ada di rumah Donnie. Hal itu membuat Tulip merasa aneh karena Kester dan Donnie adalah musuh. Dan untuk memastikannya, Tulip pun langsung pergi ke sana. Tulip bertanya pada Donnie di mana Kester. Namun istrinya mengatakan bahwa Donnie setengah tuli dan harus bicara dekat telinganya. Tak lama Kester pun datang. Dan Tulip merasa heran kenapa Donnie berteman dengan Kester. Donnie mengatakan bahwa dia hanya ingin menolong Kester, karena selama ini Kester tidak bersalah. Namun yang pasti Kester telah menggunakan kekuatan genesis kepada Donnie dengan bicara di dekat telinganya Donnie. Sementara itu ternyata Casey ditangkap oleh ayah Eugene dan bertanya apakah benar anaknya ada di neraka. Namun Casey hanya diam saja. Dan ternyata ayah Eugene tahu kalau Casey adalah seorang vampir. Dan karena takut semua orang tahu, Casey pun langsung menyerang Sheriff. Kemudian ayah Eugene memberikan darah pada Casey untuk memulihkan lukanya. Dan akhirnya Casey pun mengatakan semuanya. Namun kabar baiknya sampai sekarang Eugene masih hidup. Dan kampretnya Casey malah menghina wajah dari Eugene. Tentu hal itu membuat ayahnya sangat marah dan kembali menembak Casey. Namun ayah Eugene melepaskan Casey karena target utamanya adalah Kester. Singkat waktu besok harinya, polisi menjaga gereja dikarenakan sekarang ini Kester adalah target utama mereka.
Namun istri Donnie mengatakan bahwa Kester sedang bertarung dengan Donnie di rumahnya. Alhasil polisi pun langsung pergi ke sana. Dan faktanya istri Donnie telah berbohong, karena ternyata mereka bersembunyi di dalam bagasi mobil. Kemudian mereka mulai menyiapkan semuanya, karena para jamaah akan segera datang. Namun ketika Kester akan bicara, si Odin malah memotongnya dengan mengatakan bahwa Tuhan tidak ada, dan semua yang Kester katakan adalah bohong. Namun karena tidak ingin membuat jamaahnya menunggu, Kester pun langsung menghidupkan teleponnya menggunakan tangan dari malaikat hingga tiba-tiba dan ya, tentu saja hal itu membuat semua orang sangat amat terkejut melihat Tuhan ada di hadapan mereka. Kester pun meminta untuk membuktikan kalau kamu adalah Tuhan, karena sebagian orang tidak percaya akan adanya Tuhan. Dan jika kamu seorang ayah bagi anakmu, kenapa kamu tidak menolong anakmu ketika punya masalah? Si Odin pun yang tidak percaya pada Tuhan langsung bertanya, apakah keluarganya ada di samping Tuhan? Si kakek mengatakan bahwa mereka ada di sini. Hal itu membuat Odin langsung terdiam dan merasa sangat senang. Si kakek pun lalu mengatakan jika kalian percaya dan taat padanya, maka semua dosa kalian akan diampuni dan kalian akan masuk surga. Mendengar hal itu membuat semua orang merasa sangat amat senang. Kemudian Kester mengatakan bahwa dirinya telah mengirim Eugene ke dalam neraka karena hanya ingin menolongnya. Namun anehnya si kakek merasa heran bagaimana caranya Kester melakukannya. Tentu saja hal itu membuat Kester merasa ada yang aneh. Karena jika benar kamu adalah Tuhan, pastinya akan tahu semuanya. Bahkan dia pun tidak tahu tentang kekuatan Genesis. Alhasil Kester mengatakan bahwa orang ini bukanlah Tuhan, dan Kester menggunakan Genesis untuk bertanya di mana Tuhan. Tentu hal itu membuat si kakek sangat amat ketakutan, dan mengatakan bahwa Tuhan sudah menghilang, dan sekarang tidak tahu ada di mana. Itu artinya orang ini bukanlah Tuhan. Dengan hilangnya Tuhan membuat semua orang merasa sangat amat sedih. Oleh karena itu, Kester mengajak Tulip dan Cassie untuk pergi, karena tempat ini tidak aman lagi. Dan karena tidak adanya Tuhan, semua orang pun menjadi hilang akal dan terjadi keributan. Bahkan ada sebagian orang yang merasa putus asa, dan mereka melakukan aksi bundir. Sementara itu, tempat penampungan kotoran sapi telah mencapai batasnya, dan edannya si petugas pun malah tidur, karena baru saja selesai melakukan adu gabrut hingga akhirnya. Dan untungnya mereka berhasil keluar dari kota itu. Dan sekarang tujuan dari Kester ingin mencari Tuhan, karena Kester merasa kalau Tuhan sedang dalam masalah, dan Kester akan berusaha mencari serta menolongnya. Sedangkan semua orang yang ada di kota ini telah meninggal, kecuali Seraphim yang dapat hidup kembali. Namun tiba-tiba, dan ya, ternyata yang telah menembak Seraphim adalah si koboi menggunakan senjata. Preacher. Di mana Kester akan pergi bertemu dengan teman lamanya, yaitu seorang pendeta bernama Mike, yang sangat senior dibandingkan dengan Kester. Mungkin saja dia tahu di mana Tuhan berada. Dan karena Tulip memacu mobilnya dengan sangat kencang, polisi pun mengejar mereka. Namun tentu Tulip tidak akan berhenti, dan malah memacu mobilnya lebih kencang. Namun sialnya ketika sudah aman, mobilnya malah kehabisan bensin, dan akhirnya polisi mengepung mereka, dan langsung menyeret mereka keluar. Namun polisi yang tidak tahu kalau Cassie adalah vampir, meminta pada Cassie untuk melepaskan payungnya. Namun tentu Cassie yang takut pada matahari, dia pun menolaknya. Kester pun yang melihat hal itu menggunakan Genesis pada polisi itu, sehingga mereka pun patuh kepada Kester. Dan Kester menyuruh untuk mengisikan bensin pada mobilnya. Namun tak lama tiba-tiba saja, dan ya, tentu orang itu adalah si koboi yang ingin membunuh Kester. Dan mereka pun yang panik berniat akan pergi. Namun Tulip tidak ingin meninggalkan mobilnya, sehingga Kester menyuruh pada Tulip untuk menyedot bensin dari mobil lain menggunakan usus manusia karena mereka tidak punya selang. Meskipun itu sangat menjijikan, namun Tulip tak punya pilihan lain, dan Kester akan menolong Cassie sebelum dia mati terbakar. Ready to go? Yes, please. Untung saja mereka berhasil pergi dari tempat itu, karena jika telat maka si koboi akan membantai mereka semua.
Dan di sini Caster belum kenal pada si Cowboy. Namun yang pasti tujuannya untuk mengambil Genesis pada tubuh Caster. Kemudian mereka pun mampir di rest area. Namun penjaganya sangat terkejut saat melihat usus manusia menempel di mobil mereka. Sehingga dia pun berniat akan menelepon polisi. Namun Caster mengatakan kalau semua polisi telah dibantai oleh seseorang. Sehingga Caster meminta pada orang itu untuk berbohong jika ada yang mencari mereka. Sedangkan di dalam Tulip menghilangkan rasa mualnya dengan minum sebanyak mungkin akibat menghisap bensin menggunakan usus manusia. Dan Tulip masih merasa heran dengan orang yang sedang mengejar mereka. Namun Casey mengatakan tak usah takut karena kita punya Caster yang sangat amat hebat karena dapat melakukan apapun dengan Genesis. Tak lama setelah itu, si Cowboy datang ke tempat ini untuk bertanya di mana pendeta. Namun orang ini mengatakan kalau mereka telah pergi tapi tidak tahu pergi kemana. Si Cowboy pun yang terkenal sangat amat kejam, langsung saja mencabut lidah orang ini dengan sangat mudah, dan kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari Caster. Singkatnya mereka telah sampai di rumah Mike, dan Mike pun menyambut Caster. Kemudian Caster bertanya pada Mike tentang Tuhan yang katanya telah menghilang, dan ternyata Mike pun tahu kalau Tuhan sudah menghilang, karena setiap kali berdoa tak pernah ada jawaban dari Tuhan. Caster pun kembali bertanya mungkin saja Mike tahu di mana Tuhan sekarang ini. Mike mengatakan bahwa dia pernah menemukan sebuah peta yang katanya tempat tinggal dari Tuhan saat datang ke bumi. Namun sayangnya peta itu telah hilang, dan hal itu sangatlah disayangkan sekali. Kemudian Caster pergi keluar untuk berpikir bagaimana caranya menemukan Tuhan. Tak lama Mike datang lalu mengatakan bahwa hilangnya Tuhan pasti ada alasannya. Mungkin saja Tuhan ingin menguji kita semua, atau mungkin juga Tuhan punya masalah, sehingga kita sebagai umatnya harus membereskan masalah itu. Dan tentu tujuan dari Caster untuk mencari Tuhan, karena dia punya kekuatan Genesis yang sangat amat luar biasa. Mike pun yang penasaran meminta pada Caster untuk menunjukkannya. Jelas hal itu membuat Mike sangat amat terkejut, karena Caster punya kekuatan yang sangat mengedankan sekali. Kemudian Mike memberikan sebuah alamat kepada Caster, di mana mungkin saja orang itu dapat membantu Caster untuk mencari Tuhan. Sehingga besok harinya mereka pun langsung pergi ke alamat itu. Namun ketika Mike sedang bersantai, dirinya mendengar suara anjingnya menggonggong. Sehingga Mike pun mengambil pisau kecil untuk berjaga-jaga. Dan tak lama datanglah seseorang. Dan ternyata orang itu adalah si Cowboy. Dan tentu Mike tahu tujuan dari si Cowboy untuk mencari Caster lalu membunuhnya. Sehingga Mike pun lebih memilih untuk mati daripada harus mengatakan di mana Caster. Itu artinya si Mike ini orang yang sangat amat setia kawan. Dan ternyata Mike pun kenal pada si Cowboy, karena dia sangat terkenal dan juga sangat kejam, yang dimana si Cowboy ini bernama Santo, sang pembunuh dari neraka. Dan tentu Mike juga tahu kalau Santo sangat amat kuat, bahkan bisa dikatakan mustahil untuk membunuhnya. Alhasil Mike memutuskan untuk bundir. Malam harinya setelah sampai di alamat itu, mereka bertemu dengan seorang wanita bernama Tammy. Dan Caster pun langsung mengatakan sedang mencari Tuhan. Tammy mengatakan kalau Tuhan pernah datang ke tempatnya untuk mendengarkan musik jazz. Dan Tuhan sering duduk di kursi paling belakang. Namun Tammy tidak ingin mengatakan ciri-cirinya. Karena jika Caster bertemu dengan Tuhan, Caster tak akan dapat melakukan apapun. Meskipun Caster memohon, namun Tammy menolak untuk mengatakannya. Dan menyuruh penjaga untuk mengusir Caster. Namun ternyata penjaganya sedang bertarung dengan Casey. Dan ketika Caster akan menggunakan Genesis, Tammy pun malah mati akibat terkena peluru nyasar dari anak buahnya yang sedang bertarung dengan Casey di ruangan sebelah. Jelas saja Caster pun sangat panik. Namun sebelum mati Tammy mengatakan kalau Tuhan sangat suka dengan musik jazz. Dan semoga saja Caster dapat menemukan Tuhan dengan selamat. Dan di sini Caster melihat seseorang yang terus saja berjalan ke arahnya. Dan ternyata orang itu adalah Santo, sang pembunuh. Caster pun mencoba untuk menghentikannya menggunakan kekuatan Genesis. Namun edannya ternyata kekuatan Genesis tidak mempan sama sekali kepada Santo. Dan hal itu semakin membuktikan bahwa Santo sangatlah amat kuat. Tentu Caster pun merasa heran, kenapa kekuatannya tak mempan pada orang itu. Dan Santo pun langsung menembak Caster. Namun untungnya tembakannya terhalang oleh mobil yang datang. Dan karena hilang kendali, mobil itu pun langsung menabrak Santo. Dan ya, tentu saja Santo masih hidup. Tak lama banyak orang yang datang sambil membawa senjata. Caster yang panik menyuruh pada mereka untuk menembak orang itu.
Namun apalah daya, semuanya itu tidak ada gunanya, karena Santo dapat menahan semua tembakannya. Bahkan sebuah bom tak dapat membunuhnya. Alhasil Santo pun membantai mereka semua. Kemudian Caster mengajak Casey dan Tulip untuk pergi dari sini sebelum Santo membunuh mereka. Tak lama datang seorang pria untuk mengambil minuman, tapi orang itu malah berisik yang membuat Santo datang ke arah mereka. Namun untungnya mereka berhasil kabur lewat jendela. Dan karena emosi, Santo pun menghantamkan kepala orang itu pada mesin minuman. Kemudian Santo mengejar Caster yang telah pergi menggunakan mobil. Besok harinya Casey mengatakan ada 3 kemungkinan kenapa koboi itu mengejar mereka. Yang pertama kemungkinan, yang kedua kemungkinan, dan yang ketiga kemungkinan. Sementara itu Pior pun merasa gelisah, galau, merana. Karena sahabatnya yaitu si Blaine telah meninggal saat di neraka. Dan si Blaine tak bisa hidup kembali. Karena ternyata senjata yang digunakan oleh Santo dapat membunuh mereka semua untuk selamanya. Dan karena tidak tahu akan pergi kemana, dia pun pergi ke hotel untuk menginap. Saking galaunya ditinggal oleh si Blaine, Pior melakukan bundir, namun apalah daya Pior hidup kembali. Bahkan dia pun terus mencoba untuk melakukannya. Namun tetap saja hal itu tidak ada gunanya. Kemudian Pior pergi ke bar untuk minum. Dan ketika ada seorang MC yang memintanya untuk bernyanyi, si Pior malah memasukkan mic itu ke dalam air, yang membuatnya kesetrum dan mati. Namun Pior kembali hidup dan muncul dari balik tirai. Dan ternyata hal itu membuat semua orang sangat kagum, karena mengira kalau Pior sedang melakukan sebuah sulap. Oleh karena itu dalam sekejap mata Pior pun menjadi terkenal, dan menjadi bintang utama di tempat ini. Sehingga Pior pun terus melakukan aksinya itu. Namun hal itu tidak berlangsung lama, karena Pior teringat kepada si Blaine yang membuatnya kembali galau. Tak lama Caster Chase pun datang ke bar ini, dan melihat Pior menjadi bintang utama di tempat ini. Oleh karena itu setelah acara selesai mereka pun menghampiri Pior. Dan tentu Pior merasa sangat amat kesal pada Caster. Caster lalu bertanya di mana si Blaine. Dengan berat hati Pior mengatakan kalau si Blaine telah mati. Mereka sempat merasa bingung karena malaikat tidak bisa mati. Namun Pior pun tidak menjawabnya. Caster mengatakan kalau sekarang ada seorang koboi yang sangat amat kuat sedang mengejarnya. Pior pun menjelaskan koboi itu bernama Santo. Dan dia bukanlah manusia karena Santo datang dari neraka untuk membunuh Caster. Caster pun sangat terkejut karena mengira kalau Santo hanyalah sebuah dongeng. Dan sangatlah mustahil bagi Caster untuk mengalahkan Santo. Karena hanya Pior yang dapat menghentikannya. Itu karena Pior yang telah memberikan tugas pada Santo untuk membunuh Caster. Tentu Caster merasa sangat kesal dan meminta pada Pior untuk membatalkan perintahnya pada Santo. Karena jika tidak maka Caster akan menggunakan Genesis pada Pior. Namun Pior tidak takut sama sekali. Karena ternyata jika Caster menggunakan Genesis, maka Santo pun akan melacak dan menemukan Caster. Dan itulah alasannya kenapa Santo selalu menemukan Caster. Namun Caster yang emosi berniat akan menggunakan Genesis pada Pior. Namun Casey menahannya sambil mengatakan bahwa dirinya akan mencoba untuk memujuk Pior. Dan saat Pior balik ke kamarnya, Casey telah menunggunya. Dan karena Casey orangnya sangat asik, Pior pun menerima ajakan Casey. Awalnya Pior sempat curiga. Namun Casey hanya ingin menghibur Pior yang telah kehilangan si Blaine. Untungnya Pior pun percaya pada Casey. Dan akhirnya mereka pun langsung bersenang-senang. Dalam pengaruh narkoboi, Casey pun mulai bertanya pada Pior tentang Santo dan membujuk untuk membatalkan perintahnya. Namun Pior yang sangat amat ngeplay membuatnya terus saja mengatakan tentang si Blaine. Sementara itu ada seorang pria yang datang ke kamar Tulip, di mana orang ini bernama Gary dan Tulip kenal padanya. Gary mengatakan kalau bosnya yaitu Victor mencari Tulip dan meminta pada Tulip untuk kembali. Namun tentu Tulip menolaknya. Alhasil Gary pun memaksa Tulip untuk ikut dengannya. Namun badan besar bukanlah jaminan akan menang dalam pertarungan, karena Tulip dapat mengalahkan Gary dengan sangat mudah. Tak lama Casey pun datang, dan Tulip menjelaskan semuanya pada Casey siapa orang ini, sehingga meminta pada Casey jangan mengatakan tentang hal ini pada Caster. Kemudian mereka memutuskan untuk pergi dan melanjutkan mencari Tuhan. Namun Pior merasa sangat sedih karena di saat Pior mulai menemukan sahabat barunya, Casey malah akan pergi. Pior mengatakan semoga saja kalian bisa menemukan Tuhan. Karena Pior yang seorang malaikat sama sekali belum pernah bertemu dengan Tuhan. Dan Pior bertanya kemana kalian akan pergi. Caster bilang kalau kita akan pergi ke New Orleans, di mana tempatnya musik jazz berkumpul. Itu karena Tuhan sangat suka dengan musik jazz. Dan sebelum pergi, Caster menggunakan Genesis pada Pior dengan mengatakan temukan kedamaian.
Namun hal itu malah membuat Piotr kembali galau. Karena kedamaian yang Piotr cari adalah kematian, agar dapat kembali bertemu dengan si Blaine. Dan karena Kester sempat menggunakan Genesis pada Piotr, tentu saja tak lama Santo pun datang, karena Santo dapat melacak perintah dari Genesis. Kemudian Piotr mengatakan jika Santo dapat membunuh Genesis, maka Santo dapat bertemu kembali dengan keluarganya. Dan Santo dapat pergi ke New Orleans karena Kester ada di sana. Namun sebelum pergi, Piotr punya satu perintah lagi pada Santo, di mana Piotr meminta pada Santo untuk membunuhnya. Sementara itu di tempat lain, ternyata Eugene yang asli masih hidup, dan sekarang dikurung dalam penjara yang ada di neraka. Namun karena merasa penasaran dengan tempat ini, Eugene pun pergi keluar. Dan tak lama Eugene bertemu dengan seorang pria yang menatap ke arahnya. Sementara itu mereka telah sampai di New Orleans untuk mencari Tuhan. Namun di sini Tulip yang melihat sebuah mobil mencoba untuk bersembunyi dan mengatakan pada Kester bahwa dia akan mencari penginapan bersama dengan Casey. Karena ternyata Casey punya teman bernama Dennis yang tinggal di sini. Sedangkan Kester mulai masuk ke dalam bar untuk bertanya di mana Tuhan. Namun hal itu pun malah ditertawakan karena Kester yang seorang pendeta malah mencari Tuhan. Sehingga Kester yang emosi langsung menghajarnya. Sementara itu mereka telah sampai di rumah temannya Casey, yaitu Dennis. Dan meskipun Dennis terlihat tidak suka kepada Casey, namun Dennis pun tetap menyuruh pada mereka untuk masuk. Tapi di sini Tulip semakin cemas karena New Orleans tempat tinggal Victor, di mana si Victor sangat amat berbahaya dan juga sangatlah kejam. Casey pun menyarankan supaya Tulip bicara dengan Kester. Namun Tulip menolaknya karena Kester malah akan membuat masalahnya menjadi tambah rumit. Dan Kester juga tidak akan pergi sebelum menemukan Tuhannya. Sementara itu, ketika sudah pasrah dan akan pergi, seorang pelayan mengatakan agar Kester bertemu dengan seorang penyanyi wanita. Mungkin saja dia akan tahu di mana Tuhan berada. Alhasil, Kester pun langsung pergi. Dan beruntungnya Kester bertemu dengan orangnya, yaitu seorang penyanyi wanita yang sangat montok, aduhai sekali. Kemudian Kester pun bertanya pada wanita ini tentang Tuhan. Namun kampretnya wanita ini malah menyiram Kester dan pergi begitu saja. Namun Kester pun tidak menyerah dan mengejar wanita itu yang telah naik taksi. Namun ternyata taksinya ditabrak oleh mobil lain dan menculik wanita itu. Kester pun tidak tinggal diam dan menggunakan Genesis untuk menolongnya. Kester pun menghajar mereka satu persatu. Dan tentu Kester dapat mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah. Kemudian wanita itu pun mengajak Kester pergi ke rumahnya sebelum mereka datang lebih banyak. Wanita ini mengatakan bagaimana caranya Kester menghentikan mobil itu dengan mudah. Dan ternyata orang-orang tadi dari sebuah kelompok agama rahasia yang ingin menguasai dunia. Dan karena merasa penasaran dengan kekuatan Kester, wanita itu pun akan mencoba untuk mencium Kester dan menyuruh Kester untuk menghentikannya. Dan karena takut dengan kejadian tadi, wanita itu pun memutuskan untuk pergi. Sementara itu, Tulip akan pergi dengan alasan ingin membeli rokok dan meminta pada Casey jangan ikut dengannya. Dan faktanya ternyata wanita ini anggota dari kelompok agama itu sendiri. Dan yang dihajar oleh Kester adalah anak buahnya. Dan kelompok ini pun dipimpin oleh seorang pria bernama Hairstar. Sementara itu, tanpa diduga, anak buah Victor berhasil menemukan Tulip dan langsung menangkapnya. Pagi harinya, Casey yang cemas pada Tulip mengirim pesan padanya. Namun tak lama, Victor pun datang dan merasa kesal melihat Tulip. Di sini, Tulip pun menangis sambil meminta maaf pada Victor. Namun, Victor mengatakan kalau menangis tidak akan membereskan masalah. Dan karena ada urusan, Victor menyuruh Tulip untuk pergi jalan-jalan di rumahnya agar Tulip lebih tenang. Sementara di neraka, semua tahanan keluar karena ada kerusakan. Namun di sini terjadi adu mulut antara pemuda baragajul bernama Tyler dengan seorang nenek yang tidak berdaya. Eugene pun yang kasihan pada si nenek langsung memisahkan mereka. Namun yang ada, Tyler malah menghina wajah Eugene yang mirip seperti anunya. Akan tetapi orang ini pun tidak tinggal diam dan menyuruh Tyler untuk berhenti. Tak lama kerusakan pun telah diperbaiki dan para tahanan kembali ke dalam selnya masing-masing. Namun sel Eugene malah terkunci.
Alhasil orang ini pun mengajak Eugene untuk masuk ke dalam selnya. Karena jika petugas melihat Eugene ada di luar, maka Eugene akan dimasukkan ke dalam lubang neraka yang sangat amat mengerikan. Dan ternyata orang ini bernama Hitler, yaitu seorang pria yang memulai Perang Dunia Kedua. Dan karena kejahatan yang telah banyak membantai orang-orang, otomatis dia pun masuk ke dalam neraka. Tak lama datang kepala sipir yang meminta pada Eugene untuk ikut dengannya. Di sini kepala sipir mengatakan bahwa neraka ini tidak punya dana lagi untuk menampung manusia yang datang. Dan jika semua sel telah penuh, maka mereka akan dipindahkan ke lubang neraka yang sangat amat mengerikan. Wanita ini pun mengatakan bahwa Eugene anak yang baik. Namun sedikit kesalahan saja dapat mengirim Eugene ke dalam neraka. Dan di neraka semuanya sama saja. Kemudian Eugene dipindahkan untuk berbaur dengan tahanan lain. Dan karena hanya Hitler yang baik padanya, Eugene pun kembali mendekatinya. Dan lagi-lagi Tyler yang masih marah pada Eugene kembali menghinanya. Hitler pun mencoba memisahkan mereka. Namun Tyler yang kesal pada Hitler langsung saja memukulnya sampai babak belur. Dan Eugene mencoba untuk menghentikan mereka. Namun edannya bukannya menolong Hitler, si Eugene pun malah ikut memukulnya. Sementara itu mereka melihat sebuah video dari si kakek yang sedang berakting. Namun mereka sangat terkejut karena orang ini sama dengan Tuhan yang dipanggil oleh Kester saat di gereja. Dan pada saat itu Kester sempat mengira kalau si kakek adalah Tuhan. Bahkan di sini semua perkataan dari si kakek sama dengan Tuhan yang dipanggil oleh Kester. Namun setelah itu si kakek pun malah dihabisi. Kemudian Casey merasa kesal karena Kester tidak peduli kepada Tulip. Padahal sejak tadi malam Tulip belum juga pulang. Alhasil Casey mengatakan mungkin saja sekarang ini Victor menangkap Tulip. Itu karena Tulip pernah membunuh anak buahnya Victor. Tentu hal itu membuat Kester menjadi sangat marah dan langsung pergi ke rumah Victor. Di lain sisi, Tulip mencoba untuk membuka tempat penyimpanan senjata. Tak lama anak buah Victor pun datang. Namun kali ini Tulip pun tidak tinggal diam dan dia pun langsung menghajarnya. Kemudian Tulip masuk ke kamar Victor. Namun hal itu tidak membuat Victor takut. Hingga tak lama Tulip pun diserang oleh anak buahnya Victor. Sementara itu, Kester sudah datang di rumah Victor. Dan tentunya Kester dapat masuk dengan sangat amat mudah karena menggunakan Genesis, yang membuat para penjaga hanya diam saja. Kemudian Kester masuk ke dalam ruangan, dan melihat mayat yang telah digantung hingga tiba-tiba. Tentu saja Kester tak tinggal diam. Dia pun menghajar balik pria itu. Dan meskipun awalnya Kester sangat kesulitan, namun pada akhirnya Kester dapat mengalahkannya. Kemudian Kester masuk ke kamar Victor untuk menolong Tulip, dan tanpa ampun Kester akan menghabisi Victor dengan tangannya sendiri. Namun Tulip menahannya sambil mengatakan kalau Victor adalah suaminya. Tentu saja Kester pun langsung terdiam. Sementara itu Santo telah sampai di kota New Orleans, dan sedang menuju ke arah Kester dengan melacak Genesis. Karena Kester terus saja menggunakan Genesis, yang membuat Santo dapat menemukannya. Dan di sini Kester sangat amat marah kepada Victor. Namun Tulip mengatakan bahwa dia tidak pernah cinta pada Victor dan ingin bercerai dengannya. Akan tetapi Kester pun langsung menyeret Victor ke dalam ruangan tempat Kester bertarung dengan anak buah Victor. Dan Kester pun langsung mengikat Victor. Tulip mencoba untuk menahan Kester sambil mengatakan alasan dirinya menikah dengan Victor. Namun Kester malah menggunakan Genesis untuk menyuruh Tulip pulang. Namun Tulip membawa anak Victor atau anak tirinya Tulip ke rumah untuk berjaga-jaga. Dan di sini Tulip menghajar Casey karena telah mengatakan semuanya pada Kester. Dan hal itu semakin membuat Tulip dalam bahaya. Bahkan hidup mereka tidak akan pernah aman. Casey pun yang merasa bersalah akan pergi ke rumah Victor untuk menghentikan Kester yang akan menghabisi Victor. Namun ternyata tujuan Casey datang ke sini bukanlah untuk menghentikan Kester. Justru Casey sangat mendukung apa yang akan Kester lakukan pada Victor. Karena jika masalah ini terjadi padanya, maka Casey pun akan melakukan hal yang sama seperti Kester. Kemudian Kester pun langsung menghampiri Victor dan mengambil sebuah kampak untuk menghabisi Victor. Tell me, asshole. Casey mengatakan bahwa dia telah berusaha untuk menghentikan Kester. Dan Casey tidak tahu apakah Kester membunuh Victor atau tidak. Namun tak lama Kester pun datang. Dan ternyata Kester tidak membunuh Victor. Karena Kester menemukan surat cerai dari Tulip untuk Victor. Dan itulah alasannya kenapa Kester tidak menghabisi Victor. Sementara itu ketika Victor sedang bersantai dengan anaknya, tak lama ada suara tembakan yang membuat Victor langsung waspada dan menyuruh pada anaknya untuk bersembunyi. Go to the closet.
Dan ya, tentu saja itu adalah Santo sang pembunuh yang bertanya pada Victor di mana Kester. Namun karena Victor pun tidak tahu Kester ada di mana, Santo pun langsung saja menghabisi Victor. Kemudian Santo mendekati anak Victor untuk menghabisinya. Namun anak itu mengatakan bahwa dia tahu Kester ada di mana dan akan mengantarkan Santo ke tempat Kester. Dan episode pun selesai cuy, ending yang sangat mensantokan. I know where he is. Sementara itu ada seorang pria bernama Pakim yang ingin mengambil cairan putih dari seseorang dengan imbalan uang yang sangat banyak. Awalnya sang istri merasa ragu karena takut ada efek sampingnya. Pakim mengatakan selama ini belum ada efek samping yang berbahaya, hanya akan menimbulkan rasa sakit saja. Dan Pakim pun akan memberikan obat untuk menghilangkan sakitnya. Dan karena banyak hutang yang harus dibayar, alhasil mereka pun setuju. Dan Pakim mulai mengambil cairan itu dari tubuh pria tersebut. Setelah selesai, Pakim pun memberikan cek pada mereka. Kemudian Pakim langsung pergi menggunakan mobil lapis baja yang sangat kokoh. Singkatnya, Pakim bertemu dengan seorang pria yang sangat amat benghar, di mana orang ini mengatakan bahwa istrinya punya penyakit pikun yang sangat parah. Bahkan namanya saja dia pun tidak tahu. Dan bukan hanya itu saja, sang istri juga tidak pernah memakai celana. Kemudian Pakim meletakkan cairan itu di atas sebuah alat yang sangat canggih dan meminta barang dari istrinya untuk mencocokkan cairan itu. Dan untungnya cairan itu pun cocok dengan si nenek. Alhasil Pakim merubah cairan itu menjadi sebuah kapsul untuk diberikan pada si nenek. Dan ajaibnya dalam sekejap mata, penyakit si nenek langsung sembuh pada saat itu juga. Richard? Kemudian setelah mendapatkan bayaran yang sangat amat banyak, Pakim langsung pergi. Dan ternyata di mobilnya terdapat banyak cairan yang akan Pakim jual. Sementara itu Santo bersama anak Victor telah sampai di apartemen Kester dan langsung saja memeriksa satu persatu kamarnya. Namun karena mereka tidak tahu tentang Kester, dengan kejamnya Santo membantai mereka semua. Dan di saat Kester akan memakan es krim, dia pun sangat terkejut karena di dalam es krim itu ada sebuah peluru milik Santo yang masih hangat. Dan Kester mengatakan pada mereka bahwa Santo ada di sini, sedangkan Santo sudah ada di depan kamar mereka. Dan untungnya mereka pun berhasil kabur. Namun tentu hal itu percuma saja, karena setiap Kester menggunakan Genesis maka Santo dapat menemukan mereka. Sehingga Tulip meminta agar Kester jangan pernah menggunakan Genesis lagi. Namun Kester sangat amat membutuhkan Genesis untuk mencari Tuhan. Dan Kester merasa heran kenapa Genesis tak mempan kepada Santo. Padahal sebelumnya Genesis dapat digunakan pada malaikat dan patuh padanya. Alhasil mereka pun langsung pergi untuk mencari tahu kelemahan dari Santo. Dan ternyata Santo ini tercatat di dalam buku sejarah, di mana dulunya Santo seorang pembunuh yang sangat amat handal dan juga sangat kejam. Namun Santo jatuh cinta pada seorang wanita lalu menikah dengannya. Dan Santo pun memiliki seorang anak perempuan. Namun suatu hari anak serta istrinya meninggal karena sakit. Semenjak saat itu Santo menjadi sangat amat murka. Dan hal itu membuat jiwanya menjadi hancur, yang membuatnya tidak punya jiwa. Sehingga Santo yang sangat marah membantai semua orang yang ada di Redwater. Dan karena dosanya itu Santo pun tak dapat tempat di surga, dikarenakan Tuhan telah mengusirnya. Dan dia pun dimasukkan ke dalam neraka untuk mengenang kembali masa kelamnya. Dan karena Santo paling dibenci di surga, maka tentu saja Santo pun menjadi penguasa di dalam neraka. Bahkan iblis dan juga setan sangat amat takut padanya. Dan karena sudah tahu kelemahan dari Santo, mereka pun mulai membuat rencana. Namun Casey baru ingat kalau Dennis akan pulang ke rumah dan Santo ada di sana. Sehingga Casey pun langsung menelepon Dennis. Namun sialnya Dennis pun tidak bisa bahasa Inggris. Kemudian Kester mengambil HP-nya dan mengatakan pada Santo bahwa dirinya akan datang dan jangan sakiti Dennis. Meskipun merasa takut, namun Kester tak punya pilihan lain. I'm here. I'm coming. Tak lama Kester pun datang dan Santo sudah siap untuk membunuh Kester. Namun Kester mengatakan tidak ada gunanya menghabisi dirinya. Itu karena sekarang Tuhan telah menghilang. Mendengar hal itu, Santo langsung menurunkan senjatanya dan meminta pada Kester untuk membuktikannya. Alhasil Kester menunjukkan video tentang si kakek yang mengaku sebagai Tuhan. Dan karena tidak tahu, Santo pun percaya. Kester lalu mengatakan bahwa dia tahu tujuan dari Santo untuk pergi ke surga bertemu dengan keluarganya. Namun sayangnya Tuhan telah mengusirnya. Oleh karena itu, Kester dapat membantu Santo pergi ke surga.
karena Kester punya kekuatan yang dapat melakukannya. Alhasil Santo pun memberikan waktu 1 jam kepada Kester untuk membawa kembali jiwa keluarganya. Dan jika Kester berhasil maka Santo akan melepaskan Kester. Namun Santo meminta agar teman Kester tetap di sini sebagai jaminan. Dan karena tidak ada pilihan lain Kester pun setuju. Dan Kester berjanji pada mereka akan kembali. Kemudian Kester pergi ke toko dukun untuk membeli jiwa seseorang. Orang ini mengatakan stoknya sudah habis. Ditambah lagi dirinya telah berhenti untuk menjual jiwa. Namun ada orang Jepang dengan teknologi tinggi yang dapat menciptakan atau memanggil jiwa seseorang dengan sangat mudah. Dan secara kebetulan mobil Pakim pun datang, sehingga Kester pun langsung pergi ke sana. Namun hal itu percuma saja karena mobilnya dilapisi dengan baja dan juga kaca yang sangat tebal. Kester lalu menelepon Tulip untuk menanyakan bagaimana caranya menghancurkan mobil dari baja. Tulip menyarankan agar Kester membuat bom dengan bahan yang mudah didapat. Singkatnya, setelah berhasil membuatnya, Kester menempelkan bom itu pada mobilnya. Namun hal itu percuma saja karena mobil itu sangatlah amat kuat. Tak lama polisi pun datang karena melihat perbuatan dari Kester. Sementara itu Tulip mulai panik karena waktunya hampir habis. Dan Casey pun merasa cemas melihat kondisi dari Dennis. Dan di sini Tulip pun baru sadar kalau Dennis bukanlah teman Casey. Karena Casey sangat amat cemas melihat kondisi Dennis. Dengan terpaksa Casey pun mengatakan kalau Dennis adalah anaknya. Alasannya karena Casey adalah vampir yang dapat hidup abadi serta awet muda. Sedangkan anaknya hanyalah manusia biasa. Mendengar hal itu Tulip pun menjadi kasihan. Dan mencoba untuk bicara dengan Santo agar Dennis dilepaskan. Namun tentu hal itu percuma saja. Karena sebelum Kester kembali maka mereka pun tidak boleh pergi. Di lain sisi, Kester menggunakan Genesis pada polisi untuk menahan mobil dari Pakim. Dan singkatnya setelah bertemu dengan Pakim, Kester meminta padanya untuk menemukan jiwa yang cocok dengan peluru dari si Santo. Akan tetapi semua jiwa yang ada di sana tak ada yang cocok dengan Santo. Tentu Kester mulai panik karena waktunya akan segera habis. Alhasil Kester pun akan mencoba dengan jiwanya, dengan menaruh rambutnya di alat itu. Dan tanpa diduga ternyata hasilnya cocok. Kester pun akan memberikan sebagian jiwanya kepada Santo. Dan setelah obatnya selesai, Kester pun langsung pergi. Dan secara bersamaan waktunya telah habis. Dan Santo pun akan menghabisi mereka dimulai dari Tulip. Namun dengan sekuat tenaga Casey mencoba untuk menahannya. Dan ya, untung saja Kester pun datang di waktu yang tepat dan langsung memberikan obat jiwa itu pada Santo. Namun ternyata Santo pun tahu kalau jiwa ini milik Kester. Namun demi bertemu kembali dengan keluarganya, Santo tidak peduli dan langsung meminumnya. Dan ya, karena sekarang ini Santo punya jiwa dalam dirinya, Kester pun dapat mengendalikan Santo dengan sangat mudah. Dan Kester menyuruh pada Santo untuk melepaskan semua senjatanya. Kemudian Kester pun akan mengirim Santo kembali ke dalam neraka. Namun Kester tidak jadi untuk melakukannya. Itu karena sekarang di tubuh Santo terdapat jiwanya. Dan hal itu akan membuat Kester menderita. Alhasil Kester menggunakan mobil Pakim untuk mengurung Santo. Dan mobil itu pun ditenggelamkan ke dalam sebuah rawa. Tentu hal itu membuat Santo sangat amat marah dan juga murka kepada Kester. Sementara itu di negara Vietnam ada sepasang suami istri yang sedang barang-hakan dengan sangat nikmat, di mana mereka punya babi yang sangat amat gemuk. Namun tiba-tiba saja sang istri pun langsung berteriak, dan si suami yang melihatnya langsung ngadeg-deg. Singkat waktu besok harinya, Herstar datang ke Vietnam untuk melihat kejadian yang sangat aneh, tentang adanya babi yang dapat melayang. Dan para warga yang melihatnya merasa sangat kagum. Sehingga menjadi berita yang sangat membagongkan. Dan berita itu juga dilihat oleh Kester serta Tulip. Namun mereka berdua pun tidak peduli. Tulip lalu bertanya apakah benar Santo telah dikirim ke dalam neraka. Kester bilang kalau Santo sudah ada di neraka. Dan dia tidak akan pernah kembali lagi. Padahal faktanya Kester tidak mengirim Santo ke dalam neraka. Karena sebagian jiwanya ada pada Santo. Sementara itu dengan karisma yang sangat membagongkan, Herstar dapat mengendalikan semua masalah. Termasuk dengan babi yang melayang tersebut. Kemudian scene flashback ke masa lalu. Sebelum Herstar menjadi pemimpin dari kelompok agama rahasia.
di mana syarat untuk menjadi anggota kelompok ini haruslah orang Kristen. Dan Hairstar mengatakan pada bosnya bahwa dia 100% agama Kristen. Dan sebelum bergabung Hairstar bersama yang lainnya, haruslah mengikuti tahap seleksi, karena hanya dibutuhkan satu orang saja untuk bergabung dengan kelompok ini. Dan dengan kepintarannya Hairstar dapat mengalahkan mereka semua. Karena ternyata selama melakukan tahap seleksi, Hairstar selalu melakukan kecurangan, bahkan tidak segan untuk menghabisi lawannya. Namun edanya bosnya pun merasa bangga, karena dalam hidup ini kita harus melakukan apapun untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Kemudian sang bos mengatakan tujuan dari kelompoknya yang bernama Greely untuk mencari Tuhan, di mana Yesus tinggal di bumi dan dijaga dengan sangat amat ketat, yang dilengkapi dengan senjata sangat canggih. Dan karena Hairstar tangan kanan dari bosnya, dengan edanya dia pun malah membunuh bosnya sendiri untuk mengambil alih jabatannya. Kemudian scene kembali ke masa sekarang, di mana Tulip bermimpi akan dibunuh oleh Santo, yang membuatnya sangat amat ketakutan. Dan setelah terbangun, Tulip pergi ke dapur untuk mengambil minum. Namun di sini Tulip pun merasa ada yang aneh hingga tiba-tiba. Dan ya, ternyata itu hanyalah mimpi dari Tulip yang sangat amat takut pada Santo. Sementara itu di tempat lain, dengan edanya Hairstar malah membantai semua warga yang ada di sana, karena menurutnya babi yang melayang itu akan menjadi hambatan bagi kelompoknya, karena tujuan dari kelompoknya untuk menghabisi hal mistis yang terjadi. Dan tugas selanjutnya Hairstar akan pergi ke New Orleans. Tentu saja tujuannya untuk menghabisi sang pendeta, yaitu Kester. Sementara itu di penjara neraka, Eugene mulai melatih ototnya, karena sekarang Eugene bergabung dengan Tyler dan menjadi anak buahnya. Bahkan sekarang semua orang takut pada Eugene kecuali Tyler. Tak lama kepala sipir pun datang. Namun saat dia akan mencatat, tutup spidolnya jatuh. Dan salah satu tahanan mengambilnya untuk diberikan kembali kepada kepala sipir. Dan kepala sipir mengatakan kamu orang baik. Namun orang itu pun langsung dibawa untuk dimasukkan ke dalam lubang neraka. Karena ternyata siapapun yang melakukan kebaikan di neraka, maka orang itu pun akan dimasukkan ke dalam lubang neraka. Intinya di dalam penjara neraka, semua tahanan haruslah jahat, atau paling tidak hanya diam saja tanpa peduli dengan orang lain. Di lain tempat, Kester merasa gelisah galau merana, karena sampai detik ini belum juga menemukan Tuhannya. Dan ternyata tanpa Kester sadari, wanita yang pernah ditolong oleh Kester sedang mengawasinya lewat kamera pengawas, di mana kamera itu dipasang oleh temannya. Tentu tujuan mereka untuk mencari tahu tentang kekuatan milik Kester, karena mereka ini bekerja untuk Hairstar. Sementara itu ternyata tahanan yang tadi telah dikembalikan dari lubang neraka. Kepala sipir mengatakan siapapun yang berbuat baik, maka akan dimasukkan ke dalam lubang itu. Namun ternyata di antara para tahanan ada orang baik lain yang tak pantas tinggal di dalam neraka, dan meminta pada orang itu untuk mengacungkan tangannya. Awalnya Eugene pun ingin mengacungkan tangannya dan Hitler melihatnya. Namun Eugene merasa ragu karena takut akan dimasukkan ke dalam lubang neraka. Hingga akhirnya ada seorang tahanan wanita yang mengacungkan tangannya. Namun hal itu pun membuat yang lain ikut mengacungkan tangannya. Dan karena bukan mereka orangnya, kepala sipir akan menemukan orang itu dengan caranya. Setelah kepala sipir pergi, Hitler mengatakan pada Eugene, kamulah orang yang terpantas ada di sini. Namun Eugene berusaha untuk mengelaknya. Hitler pun lalu bertanya apa yang telah kamu perbuat sehingga masuk ke sini. Eugene bilang bahwa dirinya suka pada seorang gadis. Dan saat gadis itu sedang menangis akibat pacarnya selingkuh, Eugene pun malah mencium gadis itu. Namun gadis itu pun sangat marah padanya, dan Eugene tak sengaja malah menembaknya. Dan hal itu membuat Hitler semakin yakin kalau Eugene tak pantas ada di sini. Namun Eugene tetap mengatakan bahwa dirinya orang yang sangat jahat. Hingga tak lama ada seorang tahanan yang jatuh dan Eugene malah menolongnya. Tentu saja hal itu membuat Hitler mengatakan kalau Eugene anak yang baik. Hingga tak lama kepala sipir pun datang untuk membawa Eugene. Kemudian kepala sipir pun membuka lubang neraka itu, dan Eugene bertanya ada apa di dalam sana. Namun Eugene langsung didorong ke dalam lubang itu. Dan di tempat ini Eugene bisa melihat masa lalunya saat Tracy berniat ingin bundir. Dan Eugene langsung mengambil senjatanya. Namun tanpa disengaja Eugene malah menarik pelatuknya, yang membuat Tracy langsung pingsan. Kemudian Eugene pun dikembalikan dari lubang itu. Di lain tempat, Tulip yang masih trauma karena ingin dibunuh oleh Santo,
melihat lubang bekas peluru dari Santo. Dan semenjak saat itu Tulip pun tidak bisa tidur. Oleh karena itu Tulip akan menutup semua lubangnya dengan harapan dapat melupakan Santo. Satu persatu lubang itu Tulip tutup menggunakan semen. Namun ternyata salah satu kamar itu masih ada orangnya. Dan ternyata di kamar itu ada si wanita bersama dengan temannya. Tentu mereka pun merasa panik dan meminta pada Tulip untuk menunggu sebentar. Di sini si wanita bertanya pada Tulip apa maumu. Tulip mengatakan bahwa dirinya hanya ingin menambah lubang bekas senjata. Dan ternyata wanita ini telah menggunakan rambut palsu untuk menyamar. Dan karena percaya dia pun menyuruh Tulip untuk masuk. Di sini mereka pun mulai berbincang dan saling berkenalan. Di mana wanita ini bernama Jenny. Dan tentu nama itu bukanlah nama aslinya. Jenny mengatakan bahwa dirinya baru saja pindah ke sini. Sehingga belum sempat membawa barang-barangnya. Alhasil dari sinilah mereka pun mulai dekat. Dan Tulip pun tidak merasa curiga kepada Jenny. Malam harinya Kester yang kasihan pada Tulip. Menggunakan Genesis menyuruh pada Tulip untuk tidur. Karena semenjak Santo akan membunuhnya, Tulip pun tidak bisa tidur. Dan ternyata hal itu dilihat oleh Hairstar lewat kamera pengawas. Namun Hairstar yang melihatnya merasa biasa saja. Dikarenakan itu hal yang sangat wajar. Alhasil Hairstar menyuruh Jenny untuk membunuh Kester serta temannya malam ini juga. Singkatnya mereka pun langsung pergi ke tempat Kester untuk membunuhnya. Dan ternyata Casey yang tahu langsung menyerang mereka. Namun salah satu dari mereka berhasil membunuh Dennis dan mulai pergi ke kamar Kester. Akan tetapi Kester pun langsung menghajarnya. Dan menggunakan Genesis pada orang itu untuk membunuh semua temannya. Dengan berat hati orang ini pun langsung membantai semua temannya. Kemudian Kester bertanya pada orang ini siapa yang telah menyuruhnya. Namun tiba-tiba saja Dennis pun menyerang orang itu. Dan tanpa diduga ternyata Dennis telah menjadi vampir sama seperti Casey. Alhasil Dennis pun menghisap darah orang itu. Dan Kester pun yang melihatnya sangat terkejut. Pagi harinya karena misinya gagal, Hairstar sangat amat marah pada mereka berdua. Dan sebagai hukumannya akan membunuh mereka. Namun karena tidak ada pelurunya, Hairstar pun menyuruh pada Jenny untuk mengisinya. Dan sambil mengisinya Jenny meminta untuk diberikan kesempatan kedua pada mereka. Jenny pun sangat yakin kali ini tidak akan gagal. Dan meminta pada Hairstar agar diizinkan untuk menggunakan senjata yang sangat berbahaya. Untungnya Hairstar pun setuju. Namun butuh waktu untuk mengaktifkan senjata itu. Dan jika tetap gagal maka Hairstar akan langsung menghabisi mereka. Di lain tempat dikarenakan semalam Tulip tidur dengan sangat tibra. Dia pun sangat amat terkejut saat melihat banyak sekali mayat. Dan ada petugas yang sedang memeriksa mayatnya. Sedangkan Kester menggunakan Genesis kepada para polisi agar patuh padanya. Dan Kester menyuruh pada polisi untuk mencari tahu siapakah bos mereka. Tulip lalu bertanya apa yang telah terjadi. Kester pun mengatakan semuanya pada Tulip. Dan mereka tidak akan berhenti untuk membunuh kita. Oleh karena itu dengan kekuatan Genesis, Kester menyuruh pada polisi untuk menjaga tempatnya selama 24 jam. Sementara itu Hairstar mulai penasaran pada Kester. Karena dia tahu kalau Kester sedang mencari Tuhan yang hilang. Karena tanpa adanya Tuhan dunia pun akan hancur. Kita semua akan tenggelam tanpa arah dan tujuan. Dan hanya Tuhan yang dapat menolong kita semua. Alhasil dia pun mulai tertarik pada Kester. Di lain sisi ternyata Casey sengaja menjadikan Dennis sebagai vampir dengan cara menggigitnya. Karena Casey merasa sangat kasihan melihat Dennis yang sering sakit. Ditambah lagi Dennis ini adalah anaknya. Dan Dennis pun merasa senang karena dirinya akan hidup abadi. Namun mulai dari sekarang Dennis pun harus waspada dengan sinar matahari. Karena matahari kelemahan dari vampir dan dapat membunuhnya. Tak lama Kester pun datang. Dan bertanya kenapa tidak mengatakan kalau Casey akan menjadikan Dennis sebagai vampir. Casey mengatakan kalau dia merasa kasihan pada anaknya dan ingin terus bersama dengannya. Dan ternyata Kester pun tidak marah. Namun Casey harus bersiap karena mungkin saja malam ini mereka akan kembali datang untuk membunuh kita. Kemudian Tulip pun datang ke tempat Jenny untuk meminjam senjata. Dan meskipun Jenny tahu senjata itu akan Tulip gunakan untuk apa, namun Jenny tetap memberikannya pada Tulip. Hal itu sempat membuat temannya merasa cemas. Namun Jenny mengatakan kalau pistol itu tidak akan bisa menghentikan senjata mereka yang akan segera datang untuk membunuh Kester. Singkat waktu malam harinya, ada petugas yang datang untuk membersihkan darah di tempat Kester. Akan tetapi petugas ini terlihat sangat amat mencurigakan. Namun Kester tetap melanjutkan tugasnya untuk memantau keadaan di luar sana.
Dan di sini Kester merasa sangat kesal pada Dennis, karena si Dennis malah memutar musik dengan sangat keras. Kester pun menyuruh pada Dennis untuk mematikannya, namun Dennis pun malah asik menari. Sehingga Kester menyuruh pada Casey untuk mematikan musiknya. Dan tak lama Kester melihat ada seorang pria yang sangat mencurigakan, yang sedang berjalan ke arah mobil polisi itu. Mungkin saja orang itu adalah senjata yang sangat berbahaya, yang dikatakan oleh Jenny. Sehingga Kester menyuruh pada polisi untuk menangkapnya. Namun Kester pun semakin kesal karena Dennis malah memutar musiknya semakin kencang. Dan hal itu pun membuat Kester tidak dapat mendengar apa yang dikatakan oleh polisi padanya. Alhasil Kester pun langsung pergi untuk melihatnya. Namun tiba-tiba saja Kester mendengar suara tembakan dari dalam. Dan edannya si Tulip malah menembak petugas itu. Tentu Kester pun merasa sangat kesal pada Tulip. Namun Tulip mengatakan kalau orang ini salah satu dari mereka yang menyamar untuk membunuh kita. Karena Tulip sempat melihat orang ini membawa senjata. Namun ternyata itu hanyalah sebuah semprotan air. Dan tak lama Kester mendapat laporan dari polisi yang telah berhasil menangkap pria ini. Di mana pria ini hanyalah warga biasa yang sedang mabuk. Dan ternyata senjata yang dibilang oleh Jenny adalah sebuah drone yang akan menembakkan rudal ke tempat Kester. Itulah sebabnya kenapa pistol tak akan mempan pada senjata mereka. Namun anehnya jika rudalnya mengarah pada Kester, itu artinya mereka juga akan mati. Dan anehnya entah apa yang terjadi, Hairstar malah menyuruh pada mereka untuk membatalkan misinya. Dan tentu hal itu membuat mereka menjadi panik. Itu karena rudalnya telah diluncurkan. Alhasil Jenny pun mengarahkan rudal itu ke tempat yang lain. Singkatnya 1 minggu kemudian, Kester pun merasa heran kenapa mereka tidak kunjung datang. Sehingga Kester menyuruh pada polisi untuk pergi dan meminta untuk melupakan masalah ini. Kemudian Kester pun pergi ke bar untuk minum miras. Dan tanpa diduga ternyata Hairstar datang ke tempat ini untuk bertemu dengan Kester. Dan dia pun tahu kalau Kester sedang mencari Tuhan. Oleh karena itu Hairstar akan membantu Kester untuk menemukan Tuhan. You've been looking for God, preacher. Sementara itu di tempat lain, ada seorang pria yang baru saja melakukan adu gabru dengan seorang wanita. Namun pria ini bukanlah suaminya, tapi ya kalian tahulah cuy. Tak lama ada yang datang dan mereka memanggil pria ini dengan nama Yesus. Dan dengan santainya dia pun membuka pintunya. Namun mereka merasa khawatir karena sempat mencari Yesus di kebun yang katanya akan berdoa. Yesus pun mengatakan bahwa dirinya sudah berdoa. Kemudian datang ke rumah wanita ini untuk mengobati sakitnya. Padahal faktanya dia baru saja melakukan adu gabru dengan wanita ini. Namun salah satu temannya merasa ada yang aneh. Dan ternyata dia tahu kalau Yesus baru saja melakukan adu gabrut. Namun temannya tidak akan mengatakan tentang hal ini pada siapapun. Di lain tempat, Hairstar mengatakan pada Kester bahwa dirinya yang telah mengirim orang-orang itu untuk membunuh kamu. Namun dirinya berubah pikiran dan sekarang tidak akan membunuh Kester. Hairstar pun mengatakan bahwa kelompoknya bekerja sama dengan surga lebih dari 2000 tahun. Mendengar hal itu, Kester pun bertanya di mana Tuhan sekarang ini. Namun Hairstar tidak menjawabnya karena penjelasannya akan panjang. Tapi yang pasti Kester tidak akan menemukan Tuhan sendirian dan butuh bantuan dari Hairstar. Tentu hal itu membuat Kester sangat kesal dan langsung menghajar Hairstar. Kemudian menggunakan Genesis untuk bertanya di mana Tuhan. Namun ternyata si botak pun tidak tahu Tuhan ada di mana. Hal itu membuat Kester merasa kecewa dan Hairstar sangat kagum dengan kekuatan yang Kester miliki. Dan itulah alasannya kenapa dirinya ingin membantu Kester untuk menemukan Tuhan. Karena Hairstar punya segalanya yang Kester butuhkan untuk mencari Tuhan. Dan karena merasa penasaran, Kester pun ikut dengan Hairstar. Namun sebelum itu, Kester harus menggunakan penutup kepala untuk menjaga tempatnya agar tetap aman. Singkatnya setelah sampai, Hairstar mendatangkan 2 orang paus untuk menjawab pertanyaan dari Kester tentang Tuhan. Dan tanpa basa-basi, Kester pun bertanya di mana Tuhan. Seorang paus yang memakai baju merah mengatakan kalau serapim atau malaikat telah berkhianat pada Tuhan karena merasa cemburu dengan kekuasaan dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan pergi dari surga dan hanya kita yang dapat menjaga agar Tuhan tetap aman dari ancaman serapim. Namun penjelasan itu dibantah oleh paus baju putih.
Menurutnya Tuhan baik-baik saja, tidak ada kudeta oleh Serafim, di mana sekarang Tuhan hanya melanjutkan hidupnya. Karena Tuhan merasa sangat kecewa pada umat manusia, dan akan menciptakan makhluk hidup yang baru. Dan tentu saja hal itu membuat Paus ini saling berdebat karena berbeda pendapat. Namun dalam debatnya itu Paus baju putih mengatakan bahwa anak lelakinya akan menggantikan ayahnya sebagai Tuhan. Dan dia pasti tahu Tuhan ada di mana. Dan ya, karena mereka terus saja berdebat, alhasil Hersar menyuruh pada mereka untuk pergi. Kester pun yang penasaran lalu bertanya siapakah anak itu yang akan menggantikan Tuhan. Namun si botak tak ingin mengatakan tentang anak itu, karena belum saatnya bagi anak itu untuk menggantikan Tuhan. Alhasil Kester menggunakan Genesis untuk bertanya siapa anak itu dan ada di mana. Tell me. He's the Messiah. Dan ya, tanpa diduga ternyata anak itu adalah Mesias atau Mesia. Sementara itu di tempat lain ada seorang ibu yang baru saja melahirkan, dan mereka sangat senang serta menghormati anak itu, karena mereka percaya anak itu akan menolong mereka semua. Si nenek pun menyuruh untuk membawa bayi ini ke kuil, dan pria ini mengatakan ayahmu telah meninggal dengan tujuan yang mulia. Oleh karena itu kami akan melindungimu, dan bila saatnya telah tiba maka kamu akan menggantikan ayahmu. Namun edanya saat si ibu ingin melihat anaknya, si nenek pun malah memukulnya. Can I hold him? Di sini si botak mengatakan bahwa selama ini kelompoknya bertugas untuk melindungi garis keturunan dari Yesus. Dan dia pun punya garis keturunan dari Yesus yang ke-25. Mendengar hal itu, Kester menggunakan Genesis dan meminta pada Hersar untuk mengantarkannya pada Yesus. Take me to him. Okay. Dan seperti biasa, Kester harus menggunakan penutup kepala untuk sampai di sana. Karena tempat yang akan mereka tuju sangatlah amat jauh. Bahkan mereka pun harus naik pesawat 2 kali. Singkatnya, Kester pun telah sampai di tempat anak itu berada dan sedang ada di kamarnya. Hersar mengatakan dia adalah anak Kristus, tokoh yang paling penting dalam hidup kita. Dan karena Kester sangat menghormatinya, dia pun langsung berlutut di hadapan orang ini, sambil mengatakan bahwa aku akan melayanimu. Dan si botak memanggilnya dengan panggilan Hamperdu. Namun edanya si Hamperdu malah kencing di depan muka Kester. Dan tentu hal itu membuat Kester merasa ada yang aneh. Good boy. I humpered you. Yes, come say hello. Kester pun yang kesal menggunakan Genesis pada Hamperdu untuk bertanya di mana Tuhan. Namun hal itu membuat Hamperdu langsung bertingkah aneh. Dan tak lama datang penjaga untuk memberikan obat pada Hamperdu. I know, you're tired. Di lain tempat entah apa yang Tuli pikirkan. Namun dia pun malah mengambil senjata milik Santo yang Kester simpan di bawah lantai kamar mandi. Sementara itu Kester telah sampai di rumahnya. Dan dia merasa sangat amat kecewa pada Hersar. Karena Kester tahu tujuan dari Hersar hanya ingin menggunakan Genesis pada Yesus. Si botak mengatakan Tuhan sudah menghilang. Dan cepat atau lambat akan ada orang yang mengisinya. Dan orang itu adalah Kester. Karena menurut si botak Kester dapat menggantikan Tuhan. Namun tentu saja Kester menolaknya, karena itu adalah sebuah penistaan agama. Karena dalam hidupnya hanya ada satu Tuhan, dan Kester pun akan mencarinya. Hersar mengatakan kalau kamu butuh bantuan untuk menemukan Tuhan, datanglah padaku. Think about it. Singkat waktu besok harinya, entah apa alasannya namun Kester malah menarik kembali mobil itu dari rawa. Di mana sebelumnya Kester telah mengurung Santo di mobil itu. Dan tentu Tuli pun yang tahu sangat amat marah. Karena Kester telah berbohong padanya. Namun Kester pun terpaksa melakukannya karena sebagian jiwanya ada pada Santo. Dan Kester tak ingin jiwanya ada di dalam neraka bersama dengan Santo. Namun anehnya saat Kester membuka pintu mobilnya, ternyata si Santo tidak ada di sana. Dan tentu Kester pun merasa bingung, karena Santo tidak mungkin bisa keluar dari sana. Sementara itu dari awal ternyata si botak ingin menggantikan Kester sebagai Tuhan yang baru. Karena Mesias tidak pantas untuk menggantikan Tuhan yang hilang. Oleh karena itu dirinya pun akan mengkudeta Mesias dan diganti oleh Kester yang lebih layak sebagai Tuhan. Di lain sisi Kester akan pergi untuk kembali mencari Tuhan dan mengajak mereka untuk ikut dengannya. Namun ternyata mereka menolaknya. Karena sampai sekarang belum ada tanda-tanda Tuhan ada di mana. Apalagi sekarang ini Santo tidak ada di mobil itu. Dan mungkin saja sekarang dia akan datang kembali untuk membunuh kita. Oleh karena itu, untuk berjaga-jaga, Tuli bersama dengan Jenny pergi ke tempat peleburan besi untuk menghancurkan senjata milik Santo. Karena Santo semakin sangat amat berbahaya jika menggunakan senjatanya. Apalagi tidak ada yang bisa menggunakan senjata milik Santo, dikarenakan senjata itu dari dalam neraka. Sehingga Tuli lebih memilih untuk menghancurkannya.
Dan edarnya ternyata senjata itu tidak hancur sama sekali. Padahal suhunya mencapai 2200 derajat Celcius dan dapat melelehkan sebuah tank baja. Namun senjata milik Santo kebal akan hal itu. Bahkan senjatanya tidak panas sama sekali, sehingga Tulip dapat memegangnya menggunakan tangannya. Sementara itu, saat Eugene sedang bersama kepala sipir di kantornya, kepala sipir melihat dari monitor kalau para tahanan sedang bernyanyi. Dan hal itu membuatnya merasa ada yang aneh, karena sebelumnya mereka tidak pernah melakukannya, sehingga dia pun langsung pergi untuk melihatnya. Namun setelah kepala sipir masuk ke sana, Hitler pun langsung pergi ke tempat Eugene, karena ternyata dia akan membantu Eugene untuk pergi dari neraka. Dan di dalam lubang sana ada sebuah jalan keluar agar Eugene bisa pergi dari sini. Sementara itu, Tulip malah mengirim senjata milik Santo ke negara Brazil, karena menurutnya hal itu jauh lebih baik daripada senjata itu masih tetap ada di sini. Di lain sisi, entah ada siapa di dalam mobil itu, namun mereka sedang membuat sebuah kesepakatan untuk melakukan sesuatu. Padahal kita tahu sendiri kalau mobil itu tempat Santo dikurung. Namun Santo telah menghilang dari mobil itu, dan setelah sepakat salah satu orang itu pun langsung pergi. Do what you do. Kemudian scene flashback 1 minggu yang lalu, sebelum mobil Santo diangkat dari rawa oleh Kester. Di sini Santo merasa sangat tersiksa dan berusaha untuk merusak mobilnya. Namun hal itu percuma saja karena mobil ini sangat amat kokoh. Bahkan Santo pun yang terkuat dari neraka tak dapat menghancurkannya. Kemudian Santo kembali teringat pada sang istri, yang meminta pada Santo untuk menjadi orang baik, agar nantinya mereka bisa bersama di surga untuk selamanya. Dan karena Santo sangat sayang pada sang istri, Santo pun berjanji akan berbuat baik. Namun ingatan itu malah membuat Santo semakin murka. Hingga tak lama ada yang datang untuk menderek mobilnya. Dan tentu saja mereka adalah... Dan ya, ternyata itu anak buah dari si botak bernama Hooper. Dan faktanya sebelum Kester mengambil mobil itu dari rawa, ternyata si botak sudah lebih dulu membawanya dan diganti dengan mobil yang sama. Dan di sini Hooper pun membuat sebuah kesepakatan dengan Santo. Karena Hooper tahu kalau Santo tidak akan pernah bisa masuk ke surga bertemu dengan keluarganya. Oleh karena itu, dia akan memberikan hal terbaik yang akan Santo dapatkan jika bekerja dengannya. Kemudian Santo kembali teringat perkataan dari sang istri, yang meminta pada Santo jangan membunuh lagi meskipun Santo dihina. Santo pun yang dikenal sangat amat kejam patuh pada sang istri. Meskipun Santo dihina dan dipukul, Santo pun tidak melawannya. Namun Santo sangat amat terpukul saat melihat sang istri dan juga anaknya telah meninggal. Dan karena teringat dengan masa kelamnya, Santo pun kembali menjadi sangat murka. Dan Hooper meminta agar Santo melakukan sesuatu untuk bosnya, karena Santo juga akan kembali kuat seperti dulu lagi. Dan ternyata Santo diberi tugas untuk membunuh seseorang. Dan tentu karena ingin balas dendam, Santo pun menerimanya. Sementara itu, saat Tulip akan masuk ke rumah, dia pun sangat amat terkejut melihat Santo. Dan ternyata Herstar menyuruh pada Santo untuk membunuh Kester. Di sini Santo bertanya di mana Kester dan juga senjatanya. Namun Tulip yang takut hanya diam saja. Dan karena targetnya bukanlah Tulip, Santo pun langsung masuk ke dalam. Akan tetapi Tulip mencoba menahannya dan langsung memukul Santo. Dan sebelum membunuh Kester, Santo pun akan lebih dulu menghabisi Dennis yang sedang asik mendengarkan musik. Namun Santo tidak tahu kalau Dennis adalah vampir yang tidak akan mati. Dan Kester pun merasa heran karena musiknya tiba-tiba saja berhenti. Sehingga Casey pun akan melihat Dennis. Namun di sini Kester merasa ada yang aneh hingga tiba-tiba. Dan ya, meskipun Kester tahu Santo telah kembali, namun Kester mencoba tetap tenang. Karena sekarang Santo punya jiwanya, sehingga Kester dapat mengendalikan Santo dengan mudah. Dan Kester pun bertanya di mana Tulip. Santo mengatakan tujuannya bukanlah Tulip, tapi kamu. Sehingga Santo hanya membuat Tulip pingsan. Kester mengatakan dirinya telah memberikan kesempatan pada Santo untuk tidak dikirim ke dalam neraka. Dan kali ini Kester pun tidak akan segan mengirim Santo ke dalam neraka. Sehingga Kester menyuruh pada Santo untuk berlutut. Dan ya, meskipun sebagian jiwa dari Kester ada pada Santo, namun ternyata sekarang kekuatan Genesis tidak mempan lagi kepada Santo. Itu karena Santo sudah bertambah kuat, akibat teringat pada istri serta anaknya.
Alhasil Kester pun mencoba untuk melawan Santo meskipun hal itu tidak ada gunanya. Karena jika bertarung Santo bukanlah tandingan dari Kester. Sehingga Kester sangat kesulitan untuk melawannya. Dan mereka melihat duel itu lewat kamera pengawas. Tulip pun mencoba untuk menolong Kester, namun tindakan itu tidak ada gunanya. Karena Santo langsung menghajar Tulip. Kester meminta pada Santo melepaskan Tulip. Karena tujuan dari Santo hanya untuk membunuhnya. Tapi apalah daya, Kester pun dibuat tak berkutik oleh Santo. Kester mengatakan dirinya tidak takut mati dan menyuruh Santo untuk membunuhnya. Karena itu artinya Santo akan semakin sulit untuk pergi ke surga. Namun Santo pun tidak peduli, karena selama ini dirinya telah mencoba untuk berubah, agar bisa masuk ke dalam surga. Namun semua itu tidak ada hasilnya. Alhasil Santo pun langsung saja membunuh Kester. That's enough. Dan ya, tanpa diduga, ternyata kepala sipir datang untuk membawa Santo kembali ke dalam neraka. Awalnya Santo menolak dan ingin tetap di sini. Namun kepala sipir mengatakan kalau selmu kosong dan harus diisi oleh seseorang, misalnya dengan istri atau anakmu. Namun Santo merasa hal itu tidak mungkin terjadi karena keluarganya ada di surga. Tapi dengan santainya kepala sipir mengatakan kalau Tuhan sudah pergi dan tidak ada yang dapat menghentikannya untuk membawa mereka ke dalam neraka. Dan ya, karena ancaman itu, dengan terpaksa Santo melepaskan Kester dan ikut dengan mereka. Namun sebelum pergi, kepala sipir mengatakan pada Kester, kalau kamu beruntung punya Hairstar yang peduli padamu, itu artinya Hairstar bukanlah orang biasa. Karena si botak yang telah menelepon kepala sipir untuk menangkap Santo. Dan ternyata si botak sengaja menyuruh Santo untuk membunuh Kester, agar nantinya si botak menelepon kepala sipir untuk menangkap Santo, supaya Kester berhutang nyawa pada Hairstar. Dan otomatis Kester pun akan membalas kebaikannya. Another time. Kemudian Tulip dan Casey pun dibawa ke rumah sakit, karena Casey butuh darah segar untuk diminum, sedangkan Tulip akan diperiksa lebih lanjut. Namun kampretnya ternyata mereka malah bertemu dengan si botak. Intinya si botak mengatakan kalau Mesias telah gagal untuk menggantikan Tuhan, dan dia akan diganti dengan yang baru, yaitu Kester. Karena Kester sangatlah istimewa, dan dapat menggantikan Tuhan untuk menjaga dunia ini. Dan jika hal itu terjadi, apakah kalian siap melihat Kester menjadi Tuhan? Atau nantinya kalian tidak akan dianggap lagi oleh Kester. Namun mereka pun hanya diam saja. Our universe is at stake. Proceed. Kemudian mereka pun pulang ke rumah. Dan sebagai permintaan maaf, Kester pun mengajak mereka untuk makan di luar. Namun tanpa disengaja kameranya pun terjatuh saat Kester menutup pintunya. Di sini intinya Tulip dan Casey tahu kalau Kester akan dijadikan tuan yang baru oleh si botak untuk menggantikan Mesias. Namun ternyata mereka berdua tidak setuju. Oleh karena itu, Casey meminta pada Kester untuk memilih. Akan tetapi, Kester sangat yakin dapat melakukannya karena punya genesis yang akan membuat semua orang patuh padanya. Namun tetap saja mereka menolaknya dan tidak setuju. Sementara itu di dalam penjara neraka, Santo pun dimasukkan kembali ke dalam selnya. Namun Santo meminta pada mereka untuk mengatakan pada setan bahwa dirinya ingin bicara dengan setan. Dan kepala sipir menyuruh pada anak buahnya untuk mencari Eugene dan juga Hitler. Dan ternyata mereka masuk ke dalam ventilasi udara untuk pergi dari sini. Sementara itu di tempat lain, tanpa diduga tiba-tiba saja dengan sendirinya, si botak pun berlutut kepada Kester. Kemudian mengambil tangan Kester lalu meletakkan di kepalanya. Pagi harinya Tulip dan Casey memutuskan akan pergi dari sini tanpa Kester. Karena mereka tidak setuju dengan Kester yang ingin menggantikan Tuhan. Dan karena misinya sudah selesai, mereka juga akan pergi dari sini. Namun Casey merasa bingung dengan anaknya yaitu Dennis. Karena semenjak menjadi vampir semakin susah untuk diatur. Dan takutnya jika mengajaknya pergi, Dennis malah akan kembali membuat masalah. Sementara itu akhirnya Eugene dan Hitler berhasil keluar dari dalam penjara. Namun mereka pun masih ada di neraka. Sehingga mereka pun berlari seedan-edannya untuk pergi dari sini. Karena jika tertangkap maka mereka akan dihukum dengan sangat amat berat. Dan mereka pun tiba di sebuah danau yang dijaga oleh penunggunya bernama Sharon. Hitler bilang kalau Sharon akan membawa Eugene pergi dari sini. Dan Eugene hanya perlu mengatakan kalau tempatku bukanlah di sini. Di mana Sharon akan meniup trompetnya.
dan memastikan bahwa Eugene akan sampai di tempat tujuan. Jika berhasil, maka Eugene akan keluar dari dalam neraka. Namun Hitler tidak akan ikut karena tempatnya di sini. Eugene pun mengatakan pada Sharon bahwa tempatnya bukanlah di sini. Tanpa banyak bicara, Sharon langsung meniup trompetnya. Dan tak lama datang sebuah perahu. Namun sialnya, tak lama kepala sipir pun datang dan meminta pada Sharon untuk menyerahkan Eugene padanya. Sharon mengatakan kalau tempat Eugene bukan di sini dan menyuruh kepala sipir untuk pergi dari sini karena tempat ini adalah wilayahnya. Namun kepala sipir menolaknya karena sekarang Tuhan sudah menghilang. Hal itu membuat Sharon sangat marah dan langsung saja. Dan ya, untung saja Hitler datang untuk menolong Eugene dan menyuruh pada Eugene untuk pergi dari sini sebelum penjaga datang. Eugene pun mengajak Hitler untuk ikut dengannya. Namun Hitler tidak bisa melakukannya karena tempatnya di sini. Tapi Eugene pun terus memaksanya. Sementara itu, tanpa disengaja Tulip menemukan sebuah kamera. Tulip pun tahu kalau kamera ini milik si botak, yang ternyata selama ini telah mengawasi mereka. Namun Tulip pun tidak tahu kalau Jenny anak buah dari Herstar. Casey pun berniat akan mengatakan tentang hal ini pada Kester. Namun Tulip melarangnya karena mulai dari sekarang kita akan berpisah dengan Kester. Sehingga Tulip akan menunggu Casey di mobil, karena Casey akan mengambil anjingnya untuk dibawa. Namun edanya tanpa diduga, Casey pun yang sudah sangat amat kesal pada Dennis malah mendorongnya keluar jendela, yang membuat Dennis terkena sinar matahari. Alhasil Dennis pun langsung mati terbakar. Kemudian Casey pun masuk ke dalam mobil untuk pergi dari sini, dan Tulip bertanya di mana Dennis. Casey pun mengatakan kalau Dennis berubah pikiran, dan dia memutuskan akan tetap di sini. Namun sebelum pergi, Tulip pun akan berpamitan dengan Jenny, dan meminta pada Casey untuk menunggunya sebentar. Dan di sini Casey merasa sangat amat bersalah, bukan karena telah membunuh Dennis, tapi karena telah membuat Dennis menjadi vampir. Di sini Tulip melihat kalau Jenny juga akan pindah dari sini, dan Jenny meminta pada Tulip untuk menunggunya. Namun saat Tulip melihat sebuah buku, dia pun sangat amat terkejut karena ternyata selama ini Jenny anak buahnya si botak, dan Tulip pun telah dimanfaatkan oleh Jenny. Hingga tak lama Jenny pun muncul, dan tentu sekarang Tulip tahu kalau Jenny anak buahnya si botak, dan Jenny juga merasa kalau Tulip sudah tahu siapa dirinya, sehingga dia pun sudah bersiap dengan senjatanya. Hingga tak lama si Hooper muncul, dan hal itu membuat Tulip semakin yakin hingga akhirnya. Sementara itu, tanpa diduga ternyata Hitler ikut dengan Eugene. Namun karena Hitler orang yang sangat amat jahat pada masanya, dia pun langsung pergi meninggalkan Eugene untuk melakukan sesuatu. Dan Eugene pun yang melihat hal itu tidak mengejarnya, sehingga Eugene langsung pergi untuk bertemu dengan ayahnya. Karena Eugene belum tahu kalau kotanya telah hancur. Di lain sisi, Kester yang akan pergi dengan si botak mendapat telepon dari Casey, dan hal itu membuat Kester sangat amat panik, sehingga dia pun langsung pergi bertemu dengan Casey. Shut up. Kester sangat amat terkejut melihat Tulip hampir mati karena kehabisan darah. Casey mengatakan kalau Tulip akan berpamitan pada seseorang, namun Casey pun tidak tahu siapa orangnya. Dan tentu saja yang telah menembak Tulip adalah Jenny, anak buah dari si botak. Kester berniat akan membawa Tulip ke rumah sakit, namun kondisinya semakin parah karena kesulitan untuk bernapas. Kester pun mencoba untuk menghentikan pendarahannya, namun hal itu percuma saja. Sehingga Casey menyuruh pada Kester untuk menggunakan Genesis pada Tulip, agar Tulip dapat kembali bernapas. Namun ternyata Genesis pun tidak berguna, karena Tulip masih kesulitan untuk bernapas. Tentu hal itu membuat mereka semakin merasa panik. Sehingga dengan terpaksa Casey pun akan menggigit Tulip, agar Tulip menjadi vampir sama seperti dengannya. Namun Kester menolaknya dan langsung menghajar Casey. Kemudian Kester menggunakan Genesis pada Casey untuk pergi dari sini. Namun anehnya Casey pun tetap menyerang Kester. Di sini Casey pun terus saja memohon pada Kester agar diizinkan untuk menggigit Tulip, karena hanya ini kesempatan untuk menolong Tulip agar tetap hidup. Namun Kester pun tetap menolaknya, karena ternyata Kester lebih memilih Tulip untuk mati daripada Tulip harus menjadi vampir.
hingga akhirnya Tulip pun harus mati. Kemudian mereka pun langsung pergi dengan membawa mayat Tulip untuk dikuburkan dengan layak. Dan Casey sangat amat kesal pada Kester karena telah membiarkan Tulip mati. Sementara itu di tempat lain ada seseorang yang baru saja keluar dari kamar mandi. Dan di kamar mandi itu terdapat cahaya putih yang sangat amat terang. Dan season 2 pun selesai cuy. Ending yang sangat-sangat mentulipkan.